pagi. Oke. Halo teman-teman, selamat malam dan semangat pagi. Oke teman-teman. Oke teman-teman, selamat malam dan semangat pagi. Pagi ya. Suara saya terdengar ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di acara Hope and Breakthrough Class. Ini adalah sesi yang kedua teman-teman ya. Karena ini adalah sesi malam ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video dari MRT dan malam ini sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan sama-sama buka dengan berdoa. Saya pimpin secara umum ya teman-teman ya. Terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh berkumpul pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar dari Nuraini dan Vera. Biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh menyerap materi yang akan disampaikan dan biar kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Berkatilah supaya acara pada malam hari ini bisa lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke teman-teman, jadi kita mau ngapain sih di kelas ini teman-teman? Ini adalah kelas Hope and Breakthrough, di mana teman-teman hari ini akan belajar tentang yang pertama, di sesi yang pertama adalah insurance mindset dan positioning. Kayak seperti apa sih insurance itu gitu ya teman-teman ya. Dan peran kita sebagai tenaga pemasar atau agent. Dan itu ada kira-kira 30-45 menit yang akan dibawakan oleh Nuraini, Eni, ya, dan nanti akan dilanjutkan sesi kedua oleh Vera Vania tentang basic financial protection dan insurance selling cycle. Oke, pastikan teman-teman tetap ada di sesi ini hingga nanti jam 9. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, kita akan mulai sesi yang pertama. Aku akan undang Eni untuk sesi yang pertama. Silakan Eni, boleh join. Oke. Halo, selamat malam dan semangat pagi semuanya. Thank you Yeni untuk openingnya dan tadi kita sama-sama udah nonton ya video MRT yang dibawain sama founder kita di MRT. Nah, untuk teman-teman yang hadir di Zoom malam ini, thank you juga ya kehadirannya. Malam ini nih kita mau sama-sama mau belajar, sama-sama mau bertumbuh bareng nih di MRT. Dan kita mesti bersyukur ya, karena di MRT itu kita disediain wadah yang luar biasa banget nih, teman-teman. Kalau dulu kita belajarnya datang di hari Sabtu di Uang Plaza, ada yang datang dari Tangerang, ada dari Depok, terus dari Bogor, Bekasi. Nah, kali ini MRT itu nyediain wadah untuk kita belajar secara online nih, setiap Kamis malam, seperti malam ini. Jadi teman-teman bisa belajar dari mana aja. Bahkan nanti ya teman saya yang satu lagi tuh sharingnya dari Singapura loh. Jadi kita Singapura Jakarta nih malam ini. Oke, nah teman-teman yang udah siap hari ini buat belajar, coba dong ketik di chat box, ketik siap, supaya kita sama-sama berbagi energi nih malam-malam hari ini. Ketik siap, 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 kita sama-sama senam jari ya. Nah, ini sekalian saya sambil share screen ya, teman-teman ya, untuk materi kita malam hari ini. Sebentar. Nah, oke. Ini udah muncul ya. Oke, ini apakah aman? Sudah ya. Nah, oke. Topik kita pada malam hari ini itu menarik banget, teman-teman. Karena kita mau kupas tuntas tentang insurance business mastery. Nah, kenapa sih kita ambil topik ini gitu ya? Karena saya percaya masing-masing dari kita itu sebenarnya kan datang dari berbeda latar belakang, ya kan? Mungkin ada yang udah punya insurance, ada juga yang belum punya sama sekali insurance. Ada yang memang udah ngerti konsep insurance, ada yang bahkan belum paham betul nih sebenarnya konsep dari asuransi itu seperti apa. Nah, makanya hari ini kita akan ngebahas ini lebih dalam. Nanti hari ini kita sama-sama mau menyamakan cara pandang sehingga kita memulai bisnis asuransinya kita masing-masing itu dengan mindset yang benar. Gimana supaya kita bisa bertumbuh di bisnis ini dengan pola, mindset, dan aktivitas yang benar.
Nah, harapannya dengan teman-teman ikut rangkaian Insurance Business Mastery dari awal sampai dengan akhir, kita tuh jadi punya gambaran kalau kalau saya nih mau jalanin bisnis asuransi, bisnis di industri asuransi, apa sih hal-hal esensial yang perlu saya kuasain? Nah, supaya setiap kali ketemu sama orang, pada saat itu mau baik buat selling ataupun mau ajak calon partner gitu ya, kita tuh jadi jauh lebih pede untuk meyakinkan mereka kenapa mereka tuh butuh asuransi, gitu ya. Nah, nanti hari ini juga saya nggak sendirian ya, seperti yang tadi Yeni juga bahas. Nanti akan ada teman saya, namanya Vera. Kita akan bagi 2 sesi. Yang pertama, saya yang akan bawakan sesi pertama. Di sesi kedua, itu akan Vera yang bawain. Nah, terus apa nih yang kita akan pelajarin malam ini? Yang pertama, kita akan pelajarin kenapa sih masing-masing dari kita itu butuh peran asuransi dalam kehidupan kita. Nah, kita semua hari ini berada di dalam beda-beda kelompok nih, kelompok usia. Nah, kenapa asuransi juga itu dibutuhkan dalam beda-beda kelompok? Nanti saya akan bahas detail soal itu. Lalu, yang kedua, kita akan belajar peran asuransi dalam setiap fase kehidupan manusia. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar ya kalau asuransi itu banyak jenisnya. Terus asuransi itu juga punya fungsinya masing-masing. Oke? Dan yang ketiga, apa sih peran kita sebagai agent di lapangan? Nah, waktu nanti ketemu orang, itulah yang kita bawa nih, apa mindset yang perlu kita bawa pada saat kita di lapangan. Dan yang keempat, nah kita nanti juga akan lihat bukti klaim yang memang sudah berhasil dari kita semua, anak-anak MRT, itu untuk bantu nasabah, dan nanti kita akan lihat ya segimana powerfulnya si testimoni claim ini. Nah, yang kelima, nanti kita juga akan belajar soal segitiga asuransi, terus apa aja tingkatannya, dan ada segitiga asuransi yang perlu kita mengerti dan kita jelaskan kepada setiap orang yang kita temui nih. Nah, dengan begitu mereka akan paham dan bisa ngecek sebenarnya gua tuh udah punya yang mana sih, dan mana insurance yang harus gua tingkatkan supaya itu lebih sesuai sama kebutuhan kita gitu. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang siklus penjualan di industri asuransi. Oke, nah harapannya hari ini teman-teman bisa belajar dari 6 subtopik yang saya jelasin. Nantinya teman-teman tuh akan dapat gambaran secara lengkap supaya makin siap, makin pede jalanin bisnis asuransinya. Sehingga Insurance Business Mastery ini teman-teman bisa punya, bisa bawa, dan bisa jiwai saat beraktivitas sehari-hari di lapangan. Nah, biar makin pede lagi, makin semangat lagi, boleh dong teman-teman ketik siap, 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 supaya kita bisa langsung belajar. Oke? Nah, oke. Nah, sorry, kita mundur. Oke. So, kita mulai yang pertama. Kenapa sih kita butuh asuransi di dalam kehidupan kita, teman-teman? Oke, asuransi sebenarnya ya, asuransi itu yang kita punya ada 2 fungsi utamanya. Yang pertama, asuransi itu bisa memberikan rasa aman. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu ya, kenapa sih kita butuh rasa aman? Nah, teman-teman, karena nggak mungkin manusia itu tuh hidup tanpa musibah. Oke? Resiko tuh adalah hal-hal yang nggak bisa kita hindarin. Sooner or later, salah satu dari kita tuh pasti ngalamin hal-hal yang ada di sini. Kita nggak pernah tahu yang namanya umur, nggak pernah ada orang yang siap untuk berpulang, ninggalin orang-orang yang dia sayang. Nah, hal yang pasti akan terjadi adalah tutup usia, yang kita nggak akan pernah tahu nih kapan terjadinya. Dan yang kedua, kita juga nggak bisa hindarin yang namanya sakit. Sekuat-kuatnya kita jaga pola hidup, jaga kesehatan kita, tetap aja resiko sakit itu kan pasti akan terjadi ya. Dan yang ketiga, hal yang mungkin ya kita bisa bilang itu tuh nggak terduga lagi adalah saat kita tuh ngalamin kecelakaan. Bahkan mungkin sampai berdampak
ke cacat tetap total. Nah, apakah kita masih bisa produktif seperti hari ini? Apakah kita masih bisa berfungsi? Ya, we never know. That's why semua orang yang akan meninggal, akan sakit, akan cacat, mereka itu semua berpotensi kehilangan income. Nah, kehilangan income inilah yang coba kita lindungi dengan kita punya asuransi. Bahkan ya, kalau dalam ajaran agama Islam gitu ya, kita tuh yang utama adalah nggak boleh nih meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah akan kesejahteraannya, termasuk lemah dalam sisi ekonominya loh teman-teman. Jadi bahkan di dalam agama aja itu tuh diajari, di-encourage bahwa kita memang perlu loh melindungi keluarga kita. Gitu. Nah, resiko hidupnya sendiri kan sebetulnya kita nggak bisa hindarin. Tapi yang kita bisa antisipasi adalah kerugian finansial yang terjadi dampak dari terjadinya si 3 resiko itu. Oke. Nah, di sini yang kedua, manfaat asuransi itu adalah dengan kita pastikan diri, terus diri kita, keluarga kita punya asuransi, sebetulnya kita tuh lagi memberikan kepastian kepada keluarga kita atas berbagai ketidakpastian dalam hidup kita ini. Nah, harapannya dengan kita paham asuransi itu akan berfungsi apa dalam hidup kita, kita tuh justru akan melindungi diri kita loh dan keluarga kita loh terlebih dahulu. Baru deh setelah itu kita bisa yakinin orang lain dan ceritain hal-hal yang kita percaya ke orang lain. That's why itu yang ngebuat cerita untuk orang ke orang tentang asuransi itu jadi powerful gitu, karena kita yang sendiri tuh udah paham gitu. Nah, lanjut. Nah, kita bahas nih peran asuransi dalam setiap kehidupannya kita. Nah, teman-teman kan sama-sama tahu gitu ya, dan kita sama-sama menyadari bahwa kita hidup di dunia ini tuh nggak tiba-tiba ada loh, karena ada orang tua kita yang melahirkan kita. Nah, ternyata ada 4 kelompok usia yang memudahkan kita tuh melihat sebetulnya masing-masing kelompok itu tuh akan butuh asuransi apa aja. Nah, ini nantinya juga teman-teman tuh bisa jelasin ke calon nasabah. Oke? Jadi yang pertama, kita pasti ngalamin nih, lahir di dunia dari usia 0 sampai dengan 20 tahun, kita masuk di fase ini. Nah, apa sih yang biasanya kita lakuin di kelompok usia ini, teman-teman? Kita main, kita mulai sekolah, terus sampai akhirnya kita lulus, ya kan? Nah, orang-orang di usia 0 sampai dengan 20 ini, biasanya tuh adalah orang-orang yang belum bekerja dan belum punya penghasilan. Nah, kita semua nih yang ada di fase ini masih jadi tanggungan orang tuanya kita. Pertanyaannya, apakah orang yang belum bekerja dan belum punya penghasilan itu udah butuh asuransi, N? Nah, jawabannya yes. Kita tetap butuh asuransi di fase hidup yang ini. Asuransi apa yang kita perlu punya? Nah, itu kan pertanyaan berikutnya ya. Jadi, pertama nih, oke. Pertama, orang yang ada di kelompok usia ini, menurut teman-teman nih, mungkin nggak sih dia ngalamin resiko sakit, mulai dari sakit yang ringan-ringan, kayak DBD, terus tipes, atau misalnya COVID gitu ya, sampai ke sakit yang berat, ya kan? So, di rentang usia 0 sampai 20 tahun, minimal kita tuh punya asuransi kesehatan. Jadi, yang sewaktu-waktu ya kita sakit, biaya pengobatan kita selama di rumah sakit itu pasti dibayarin sama asuransinya. Nah, yang kedua, mereka-mereka yang ada di kelompok usia ini itu kan sebenarnya perlu disekolahkan. Waktu mereka sekolah, kuliah, udah pasti butuh biaya, ya kan? Nah, pastinya butuh biaya. Nah, teman-teman bisa kebayang nggak? Di suatu hari, di tengah-tengah perjalanan si orang tuanya ini menyiapkan dana pendidikan, ternyata tiba-tiba orang tuanya ini tuh ngalamin musibah yang udah pasti akan mengganggu seluruh planning kehidupan keluarga itu. Nah, mungkin dampaknya apa? Bisa jadi si orang tuanya tuh udah nggak akan lagi nyiapin si dana pendidikan sesuai cita-citanya dia kemarin. Nah, terus apa yang terjadi? Kalau case-nya kayak gini, mungkin aja si orang tua ini itu tuh anaknya nggak bisa masuk ke sekolah yang diimpikan, benar nggak? Atau the worst case-nya adalah
di case-case kayak gini, anaknya itu udah pasti akan putus sekolah. Nah, itu kan sesuatu hal yang kita nggak mau lah sebagai orang tua. That's why pada saat kita lagi sehat, terus kita punya uang, ya sebisa mungkin kita siapin yang terbaik deh dengan punya asuransi pendidikan. Nah, yang ketiga nih, terus seandainya anaknya ngalamin sakit, sakitnya itu udah yang lebih serius. Mungkin dia butuh perhatian intensif orang tuanya dampingin si anaknya itu benar-benar sampai sembuh. Nah, teman-teman kebayang nggak? Di case kayak gini, itu mungkin akan sangat berdampak sama kinerja pekerjaan orang tuanya. Jadi mungkin si orang tuanya ini udah nggak bisa kerja optimal, sehingga dia tuh terpaksa gitu memutuskan untuk resign supaya bisa dampingin anaknya sampai benar-benar sembuh. Dan itu banyak ya kejadian yang di sekitar kita. That's why pada saat memang kita udah ngerti nih alasan ini, resiko ini, sebisa mungkin kita siapin yang namanya asuransi sakit kritis. Oke? Nah, itulah 3 jenis asuransi yang kita perlukan di kelompok usia 0 sampai dengan 20 tahun. Kemudian, ada kelompok yang kedua nih, teman-teman. Oke. Di kelompok yang kedua, ini adalah rentang dari usia 20 sampai dengan 40 tahun. Termasuk kita-kita nih, orang-orang yang lagi produktif, kita adalah orang-orang yang lagi bekerja, punya income, dan punya tanggungan. Nah, sebetulnya fase apa sih yang terjadi di kelompok usia ini? Kita bekerja, kita mungkin beli rumah pertama, terus beli mobil pertama, entah skemanya dengan cash atau kredit gitu ya. Ada juga yang orang udah mulai menikah dan dia punya anak. Nah, mereka-mereka yang ada di sini, asuransi apa sih yang perlu disiapin? Nah, teman-teman, mereka juga sama. Suatu hari mereka bisa ngalamin yang namanya sakit yang membutuhkan biaya selama perawatan di rumah sakit. That's why mereka juga butuh asuransi kesehatan. Oke? Okay? Terus kemudian yang kedua, mereka yang lagi produktif, pastinya ada income yang disiapin untuk ngehidupin keluarga. That's why kalau income ini berhenti untuk keluarga, bisa jadi keluarga ini kan nggak bisa hidup dengan standar yang semestinya, yang kondisinya hari ini. Bisa bayangin nggak teman-teman? Pada saat, teman-teman bisa bayangin nggak kondisi seperti ini, itu terjadi tuh karena apa? Misal, karena si pencari nafkahnya itu ngalamin sakit kritis, meninggal dunia, atau misalnya cacat karena kecelakaan. Nah, makanya ini adalah 4 asuransi yang kita bisa nih tawarin ke calon klien untuk dia milikin supaya kalau misalnya memang terjadi musibah, terjadi resiko, hal-hal tersebut tuh bisa diantisipasi kerugian finansialnya. Nah, lanjut di kelompok yang ketiga, ini adalah kelompok usia 40 sampai dengan 60 tahun. Nah, ini tuh sebenarnya sama, teman-teman. Orang yang ada di kelompok usia ini sebenarnya kan orang-orang yang masih produktif. Mereka masih kuat kerja sampai dengan usia 60 tahun. Mereka masih kuat menghasilkan income dan ada kebutuhan-kebutuhan yang akan keluar di kelompok usia ini. Biasanya mereka tuh akan nyiapin biaya untuk kuliah anaknya, ya kan? Terus mungkin dia udah mulai punya mobil kedua, dan biasa di kondisi ini juga karirnya udah makin bagus, income-nya tuh makin besar. Nah, income-nya ini juga butuh dilindungi loh, teman-teman. Jadi, di kelompok usia ini, asuransi apa yang dibutuhin? Ada 4 juga. Jadi, mereka akan perlu asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, asuransi jiwa, dan asuransi kecelakaan. Nah, kemudian di kelompok yang terakhir, ini di usia 60 sampai dengan 80 tahun. Di kelompok usia ini, biasanya orang-orang tuh udah mulai pensiun, dan dia udah mulai banyak nikmatin waktu sama keluarga. Mereka-mereka ini juga udah nggak produktif biasanya, dan mungkin juga udah nggak punya income, karena udah nggak ada pekerjaan utama. Gitu. Nah, ada loh hal-hal yang ditakutkan dari orang-orang yang ada di rentang usia ini. Jadi, kebanyakan dari mereka itu sebenarnya khawatir kalau suatu hari dia dipanggil, dia meninggal dunia, gimana ya nasib keluarga saya? Nah, apa sih yang bisa memastikan kalau resiko itu terjadi sama mereka, keluarganya itu tuh nggak direpotin gitu secara financial.
Jadi kekhawatirannya mereka ini sebetulnya kan kita bisa bantu dengan cara siapin asuransi kesehatan, ya kan? Apalagi di kelompok usia ini biasanya tuh udah mulai sakit-sakitan, terus penyakitnya juga udah beragam. Jadi wajib banget nih mereka punya asuransi kesehatan, apalagi biasanya mereka waktu pas produktif kemarin itu kan dapat benefit dari asuransi kantornya. Begitu pensiun, udah nggak dapat lagi kan, karena udah lepas. Nah, jadi memang di usia ini sebaiknya dia juga perlu siapin asuransi kesehatan pribadi. Oke? Okay? Nah, mereka juga wajib siapin asuransi sakit kritis dan juga asuransi jiwa nih, ya kan? Karena seandainya nih, misalnya mereka terjadi meninggal dunia, dia memastikan udah punya asuransi jiwa supaya dia ninggalin sejumlah warisan yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. So, dengan kelompok usia ini, kita jadi dapat gambaran ya, teman-teman ya, bahwa dari pertama kali orang lahir ke dunia, sampai dengan mereka tua, sampai dengan dia meninggal dunia, mereka semua tuh butuh asuransi. Jadi kesimpulannya adalah kita semua di rentang 0 sampai 80 tahun atau bahkan lebih, kita adalah orang-orang yang membutuhkan asuransi di sepanjang hidup kita. Oke? Okay? Nah, dengan teman-teman paham dengan konsep ini tuh akan membuat paling enggak diri kita sendiri nih atau keluarga kita tuh secure dulu dengan punya asuransi-asuransi sesuai dengan kelompok usia kita. Oke? Okay? Dan PR kita berikutnya adalah kita share konsep yang teman-teman udah pelajari ini kepada orang-orang di luar sana. Orang-orang di sekelilingnya teman-teman, kita bisa buka pikiran mereka bahwa setiap orang di kelompok usia berapapun itu butuh loh yang namanya asuransi. Ya. Nah, pas orang dijelasin konsep ini, mungkin nggak semuanya kan akan langsung setuju ya punya asuransi ya. Tapi ingat-ingat aja teman-teman, pada prinsipnya ya, orang tuh nggak akan nolak kok diasuransikan. Yang ada orang tuh nggak mau atau nggak suka untuk bayar premi asuransi. Nah, kita boleh kok tanya ya sama teman-teman kita yang kerja di kantoran. Mereka kan nggak pernah nolak dapat fasilitas asuransi dari kantor. Karena jujur aja mereka bilang kayak gue nggak perlu bayar dari pribadi loh pada saat misalnya sakit gitu ya. Tapi yang mereka keberatan tuh biasanya karena mereka tuh ada bayar biaya premi setiap bulannya. Nah, itulah yang perlu kita edukasi teman-teman bahwa semua yang kita keluarin untuk bayar premi itu tujuannya adalah proteksi keuangan kita dan keluarga kita, teman-teman. Jadi, itulah PR kita ya untuk edukasi ke mereka, mereka ngerti soal asuransi dan mereka akhirnya mau nih buka asuransi gitu. Nah, selanjutnya kemudian apa sih yang diperlukan? Apa yang perlu kita kuasain supaya bisa edukasi ke orang-orang bahwa mereka tuh butuh gitu loh asuransi. Pertama, kita perlu paham produk asuransi yang kita mau cerita ini, kita perlu tahu manfaatnya apa buat mereka kalau mereka ambil produk ini. Nah, cara kerjanya seperti apa? Nanti misalnya kalau mau klaim gimana? Kita wajib ngerti produk yang mau kita sampaikan ke calon kliennya. Supaya ketika mereka nanya sama kita juga bisa jelasin secara lengkap ya. Nggak separuh-separuh gitu, nggak katanya-katanya. Jadi kita bisa jelasin secara lengkap supaya mereka juga jadi clear gitu. Apa sih manfaat yang bisa gue pakai gitu. Nah, kemudian apapun produk yang mau kita sampaikan ke mereka, kita perlu menjiwai apa yang kita sampaikan, teman-teman. Kita perlu menjiwai setiap produk yang kita mau jual ke orang di luar sana. Bayangin nih, tempatin diri kita di posisi calon nasabahnya. Kira-kira apa sih yang jadi concern-nya mereka sehingga kita jadi bisa tahu nih asuransi apa yang bisa jadi solusi buat mereka. Ya. Nah, yang berikutnya kita pakai tagline-nya yang dibuat sama Prudential nih teman-teman. Kita bersyukur disupport sama perusahaan yang sangat listening, sangat understanding, dan sangat delivering. Prudential tuh sangat memahami apa yang dibutuhin sama masyarakat. Nah, kita pastikan nih tagline listening, understanding, delivering ini juga ada di dalam diri kita. Sehingga itu akan ketransfer saat kita
cerita ke orang lain di luar sana. Nah, yang keempat, kita bangga sama profesinya kita. Nah, kita perlu bersyukur nih teman-teman berprofesi di industri asuransi. Karena sebetulnya bisnis kita ini tuh membawa misi untuk memastikan orang di luar sana punya yang namanya proteksi. Bayangin teman-teman kalau setiap orang di sekelilingnya teman-teman semua punya asuransi, semua punya proteksi, nggak akan lagi tuh kita dengar ada cerita gitu ya, teman-teman kita yang galang dana atau misalnya ngumpulin sumbangan untuk bayar biaya rumah sakit. Nggak akan lagi kita dengar cerita ada anak nih putus sekolah karena bapaknya meninggal. Nggak akan kita dengar lagi ada orang yang terpaksa hidup jauh di bawah standar keluarganya karena mereka tuh harus berhenti bekerja karena kondisi sakitnya. Nah, kemudian semua yang saya sampaikan itu akan bisa kita pahamin pada waktu kita punya mindset yang benar terhadap bisnis ini, terhadap industri ini. Nah, right mindset-nya itu apa, teman-teman? Nah, di sini kita harus punya right mindset tentang bisnis ini dan tentang industri ini. Itu sebenarnya bagaimana kita memandang profesi ini menentukan respon calon nasabah atau calon partner yang kita ajak ke bisnis ini. Dan itu tuh bukan sebaliknya. Bukan respon mereka yang menentukan cara pandang atau pikirannya kita. So, kitanya dulu nih punya mindset yang benar tentang bisnis ini, baru kita kayak bisa nge-transfer lah hal-hal baik ke mereka. Nah, terus apa sih peran kita? Pertama kali kita jelasin ke mereka, perlunya asuransi, itu artinya kita tuh berperan sebagai edukator, teman-teman. Kita mengedukasi setiap klien supaya mereka paham kenapa mereka punya asuransi. Kemudian yang kedua, asuransi itu kan sebenarnya bagian dari perencanaan keuangan, ya kan? Sehingga at the same time kita tuh ngebantu setiap orang punya perencanaan keuangan yang baik dengan mereka tuh punya asuransi. Oke? Terus berikutnya juga, untuk kita menawarkan dan menyampaikan produk yang tepat kepada setiap calon klien, kita kan sebenarnya menjadi advisor juga ya buat mereka. Karena teman-teman kan tahu nih bahwa Prudential itu keluarin produk banyak banget. Pertanyaannya, apakah setiap produk Prudential itu harus dibeli dalam satu waktu oleh klien kita? Jawabannya kan belum tentu ya. Tugas kita disitulah untuk meng-advise mereka butuh program yang seperti apa dengan manfaat sebesar apa dan premi berapa yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan kita memberikan solusinya itu kan dalam setiap proposal yang kita kasih buat calon klien kita. Jadi buang jauh-jauh dari kepala kita kalau seorang agent asuransi adalah penjual. Kita itu tuh bukan penjual, teman-teman. Kita adalah edukator, kita adalah advisor, kita adalah perencana keuangan, kita adalah orang yang bisa memberikan solusi untuk setiap klien kita. Karena dengan melihat diri kita seperti ini, itu tuh akan membuat kita lebih tulus, lebih all out saat membantu mereka tuh punya proteksi. Jadi, agent itu bukan penjual ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kita semua yang ada di sini, baik orang yang baru join atau yang sudah sekian lama join di bisnis ini, sadar nggak? Sebetulnya kita semua itu perannya tuh seperti sebuah jembatan. Kita adalah jembatan yang memberikan kejelasan atau clarity dan sebuah security atau keamanan. Saya mau kasih gambaran nih teman-teman, ilustrasi kalau sebetulnya kita tuh benar-benar kondisinya adalah jembatan untuk si calon klien saat ada situasi ketidakpastian dan ada kita kepengen punya kepastian. Nah, teman-teman lihat ya di sini. Kita pasti berharap bahwa kita semua tuh punya kepastian bahwa kalau sampai terjadi sesuatu sama kita, keluarga kita, keuangan kita itu akan tetap aman.
Jadi kita di sini perannya itu ada di tengah, ya, ada di tengah ini. Nah, kita memberikan yang namanya peace of mind untuk menjadi jembatan antara ketidakpastian dan kepastian. Nah, teman-teman sadar nggak? Kita semua yang ada di industri ini, kita adalah orang-orang terpilih, teman-teman, yang bisa membantu setiap orang mendapatkan peace of mind itu. So, sebenarnya kita sangat diberkati, we are blessed to be chosen to save lives. Oke? Nah, sebentar. Oke. Nah, ini adalah beberapa bukti klien, bukti klaim klien-klien di MRT. Jadi, setiap orang itu kan bisa sakit, bisa meninggal, bisa cacat. Saat ada orang ngalamin salah satu dari 3 hal tersebut, apa sih yang kita bisa bantu gitu ya buat mereka dan juga keluarga. Nah, teman-teman bisa bayangin, misal nih pada saat orang dirawat di rumah sakit, dia kan pasti butuh bolak-balik ke RS buat pengobatannya sampai betul-betul sembuh, ya kan? Teman-teman pernah kebayang nggak sih, tiba-tiba muncul tagihan besarnya itu 900 juta rupiah. Dan tagihan itu keluar untuk nyembuhin keluarga kita. Nah, akan ada 2 tipe orang pada saat melihat tagihan seperti ini. Yang pertama, dia adalah orang yang mampu bayar 900 juta. Dan orang yang kedua adalah orang yang nggak mampu bayar 900 juta. Nah, kalau kita lihat orang yang mampu bayar 900 juta, pertanyaan berikutnya adalah, rela nggak sih sebenarnya kita ngeluarin uang itu dari tabungan yang udah kita kumpulin sekian lamanya dari jeripaya kita selama ini itu untuk bayar tagihan RS. Kalau saya ditanya gitu, sebenarnya jujur itu mendingan dikasih buat anak gitu ya, buat sekolah daripada untuk bayar biaya pengobatan. Tapi kan sikonnya itu adalah kita nggak ada pilihan. Kalau tiba-tiba kita dihadapin sama situasi harus bayar 900 juta, kita nggak punya pilihan dan kita nggak punya asuransi, maka kita harus bayar, ya kan? Nah, yang kedua nih, kalau orang ini nggak mampu, apa sih yang terjadi, teman-teman? Mungkin ya, dia harus cairin tabungannya dia, jual aset-asetnya dia, atau bahkan meminta kebaikan hati dari orang lain untuk menyumbang biaya pengobatannya dia, seperti galang dana di Kita Bisa. Dan teman-teman kan, kita udah sering lihat ya, fenomena seperti itu. Nah, demi bisa bayar biaya RS ini terbayar lunas. Bayangin kalau ada satu pihak yang bisa menjamin tagihan rumah sakit sebesar 900 juta itu dibayarin lunas, orang yang mengalami sakit ini itu tuh sebenarnya bisa fokus ke pemulihan. Bayangin deh, teman-teman, gimana orang itu tuh bisa terbantu. Nah, kita bersyukur di MRT Group udah ada salah satu buktinya, ini adalah tagihan RS 900 juta yang dibayar lunas oleh Prudential. Nah, yang kedua ada pengalaman dari salah satu klien kita juga ya di MRT yang ternyata dia tuh baru banget upgrade polisnya itu baru berjalan 11 bulan. Dia terdiagnosa kanker, dan teman-teman tahu ya, kalau orang kena cancer, kita tuh pasti udah pasti akan keluar biaya pengobatan tuh nggak murah. Dan uh, apa namanya, waktu untuk pengobatannya itu tuh biasanya cukup panjang. Nah, kebayang nggak kalau orang ini mesti fokus recovery, dia udah nggak bisa lagi kerja. Dia mungkin ya, dia harus uh, mengurangi standar kehidupannya dia karena ada biaya-biaya yang memang dia harus tetap keluar gitu loh. Nah, kalau dia nggak punya asuransi, dampaknya tuh banyak banget teman-teman. Mungkin ya dia akan hidup benar-benar di bawah standar biasanya karena mau nggak mau, karena dia kan udah nggak bisa kerja, udah nggak ada income lagi gitu. Nah, tapi ternyata di kondisinya dia terdiagnosa cancer kemarin, itu ada uang senilai 3 miliar yang ditransfer ke rekeningnya mereka. Menurut teman-teman nih, 3 miliar ini cukup nggak sih untuk mempertahankan standar hidupnya minimal di level yang sama kayak kemarin dia sehat? Harusnya cukup ya. Jadi 3 miliar inilah yang jadi bukti komitmennya Prudential membayarkan klaim dan membantu klien kita di MRT. Dan yang ketiga, pada saat seorang pencari nafkah meninggal dunia, mungkin dia nggak hanya meninggalkan dunia ini, tapi dia juga
menyiapkan kehidupan di masa depan buat orang-orang yang dia tinggalkan. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ya, bayangin deh teman-teman. Ketika seorang istri dan anak ditinggalkan suami sekaligus ayah yang biasanya supply income buat keluarga, tiba-tiba meninggal dunia. Dan ini baru banget kejadiannya. Ada salah satu klien kita di MRT Group yang meninggal dunia karena COVID. Oke, kita juga banyak banget dengar berita duka ya sepanjang pandemi kemarin. Saya jujur aja dengar berita duka tuh udah kayak dengar berita ulang tahun gitu. Setiap hari pasti ada aja yang meninggal. Nah, pada waktu seseorang itu meninggal dunia, keluarganya kan udah pasti kehilangan emosional. Tapi apakah keluarga tersebut bisa kita bantu kehilangan secara finansialnya? Jawabannya itu yes, bisa banget teman-teman. Ini adalah salah satu bukti klaim meninggal dunia yang berhasil dibayarkan oleh Prudential senilai 30 miliar rupiah. Dan kabarnya ya teman-teman, ini adalah klaim terbesar di industri asuransi di Indonesia sejauh ini. Nah, itu agentnya ada loh di tengah-tengah kita di MRT Group. Jadi buktinya tuh udah banyak banget dari teman-teman kita di MRT juga udah banyak yang ngerasain nasabahnya itu terbantu. Yuk, jadi kita makin semangat untuk berbagi, untuk share ke banyak orang di luar sana betapa si asuransi ini tuh sangat-sangatlah menolong kehidupan kita. Oke? Okay? Nah, terus dengan kita jalanin peran kita di lapangan dengan benar, dengan mindset yang benar, nanti akan ada banyak banget orang yang terbantu loh dengan asuransi. Suatu hari teman-teman tuh jangan kaget kalau ada nasabah yang ngechat seperti ini nih, seperti yang muncul di layar, ngechat untuk say thank you luar biasa karena teman-teman udah bantu dia, udah bantu keluarganya untuk menyelamatkan kerugian finansial yang mungkin terjadi kalau nggak pakai asuransi. Nah, akan ada orang yang say thank you karena kehadirannya teman-teman di hidupnya mereka. Karena teman-teman udah berhasil meyakinkan mereka untuk pakai asuransi. Nah, saya jujur ya teman-teman juga ngalamin chat-chat ini di hidup saya. Ternyata lewat cerita gua gitu ya, ada banyak orang di luar sana yang terbantu hidupnya. Mereka punya asuransi, jadi terhindar dari kerugian finansial. Nah, so sebetulnya apa yang kita jalanin di industri asuransi itu sangat bisa dijadiin solusi. Solusi buat orang-orang di luar sana, kita beli asuransi itu bukan karena kita pasti meninggal dunia, teman-teman. Bukan karena kita sakit atau cacat. Kita beli asuransi itu karena kita tahu ada orang-orang yang kita sayangin yang tetap harus melanjutkan hidup. Sekalipun kitanya tuh ngalamin resiko loh. Nah, kita percaya insurance itu bisa jadi solusi buat orang-orang di luar sana dan sebenarnya nggak ada kok orang yang nolak beli asuransi. Sebenarnya kebanyakan orang nolak itu karena dua alasan. Ya, jadi yang pertama, dia belum paham manfaat sesungguhnya dari asuransi yang mereka punya, atau yang kedua, kebetulan mereka ketemu sama agent yang nggak profesional aja, sehingga uh, apa ya kayak jadinya ilfeel gitu sama asuransinya. Padahal percayalah ini adalah oknum-oknum agent aja kok. Nggak semua agent seperti itu, gitu ya. Nah, sedangkan kalau di MRT kan kita ada training, terus kita diajarin, kita belajar sama-sama gimana jalanin bisnis ini dengan mindset yang benar, dengan cara kerja yang benar. Jadi mudah-mudahan saat kita datang ke mereka dengan profesional, mereka akan jauh lebih terbuka untuk punya asuransi buat dirinya sendiri dan keluarganya. Oke? Okay? Nah, insurance itu juga kita percaya ya bisa jadi solusi buat banyak orang. Nah, coba deh teman-teman bertanya kepada para janda, anak yatim piatu, mereka yang dirawat di rumah sakit atau mereka yang udah duluan ditinggal pergi terlalu cepat sama orang-orang yang mereka sayang. Mereka itu tuh kalau ditanya ya, mereka tuh akan berkata jika diberi kesempatan lagi, mereka tuh nggak akan ragu loh mengasuransikan keluarganya, permasalahannya waktu nggak bisa diulang. Orang-orang ini sekalipun mereka mau punya asuransi, udah nggak bisa loh, atau mungkin udah nggak sanggup bayarnya karena mungkin preminya terlalu mahal. Jadi
selagi kita punya kesempatan untuk datengin banyak orang di luar sana, untuk ceritain kenapa mereka semua butuh asuransi, kita bisa loh jadi penyelamat hidupnya mereka. Oke? Nah, eh, kira-kira itu dari saya. Semoga teman-teman dapat gambaran dan pencerahan juga ya. Jadi bagi teman-teman di sini yang punya pertanyaan, silakan tulis aja di Q&A di chat box-nya. Nanti di akhir sesi kita akan jawab pertanyaannya. Nah, oke, saya akan langsung balikin ke Yeni. Silakan, Yen. Oke, thank you Annie for sharing. Oke, teman-teman, kita udah sama-sama belajar tentang insurance mindset dan positioning. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Ini jelas banget, singkat ya, meskipun singkat, tapi sangat jelas dan sangat bisa dipraktekkan. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu Vera. Seperti yang tadi saya bilang di awal, dan tadi Eni juga sudah sampaikan, kita sudah sama-sama belajar tentang mindset-nya sebagai seorang insurance agent. Kita perlu punya mindset seperti apa, lalu positioning kita seperti apa, kita sudah sama-sama belajar. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar dari Vera. Oke, Vera ini udah ready ya, udah masuk juga ya. Nah, Vera kita akan belajar tentang basic financial protection dan insurance selling cycle ya. Bagaimana cara kita menyampaikan ke nasabah. Oke, are you ready teman-teman? Are you ready? Ketik dong di chat ready. Oke, tanpa berlama-lama kita akan undang Vera. Oke, halo semuanya, selamat malam. Selamat malam dengan semangat pagi kalau kata ini gitu ya. Oke, Pagi. pagi-pagi. Teman-teman, aku tadi paling mau nambahin, misalnya sebelum kita lanjut gitu ya ke materi selanjutnya, tadi bener banget tuh slide ini yang terakhir gitu ya. Kayak kalau orang-orang disuruh, apa ya, orang-orang yang udah mengalami gitu ya, mengalami resiko apa segala macam, mereka kayak kalau disuruh balik gitu ya, ngambil keputusan ulang, mereka pasti mau gitu ngambil yang banyak banget gitu, karena aku sendiri mengalami gitu ya belakangan ini, kayak keluarga aku tuh termasuk keluarga yang susah banget gitu ya, maksudnya di awal-awal ketika aku sama Koko baru kayak join di MRT gitu ya, join di Prudential, mereka orang-orang yang em, gak usah lah gitu, pokoknya nggak pernah punya asuransi sampai kita ada di Prudential gitu ya. Dan kita closing ini juga setengah mati karena ngasih taunya tuh susah gitu. Beneran kayak ini bilang, adanya oknum-oknum segala macam yang membuat orang tuh kira kayak kehilangan kepercayaan gitu loh. Tapi sekarang gitu ya, setelah beberapa tahun, begitu mulai muncul cukup banyak klaim gini, ketika kita mau klaim beberapa uang pertanggungan, mulai keluar kayak kata-kata, kok dikit banget sih keluarnya gitu. Kayak dulu ditawarin lebih banyak nggak mau gitu ya. Sekarang giliran keluarnya kurang banyak gitu, berarti akhirnya orang-orang tuh merasa bahwa ya memang penting gitu loh ya, tapi saat itu belum mengerti. Nah, tugas kita adalah untuk membuat mereka mengerti sehingga jangan sampai ada penyesalan ketika kayak benar-benar dibutuhkan ya, ternyata nggak cukup gitu. Ini kita ngomongin mungkin di luar yang hospital ya teman-teman ya gitu. Tapi untuk apa namanya kayak case-case, pokoknya semua yang tadi ini bilang gitu ya, di akhir-akhir aku lagi merasakan banget gitu kayak, em, dan aku harap itu memberikan kekuatan juga gitu ya buat teman-teman, bahwa sebenarnya memang orang-orang di luar sana itu sangat membutuhkan gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke ininya. Aku kelihatan slide-nya aman ya? Sudah aman-aman. Oke. Jadi kalau tadi di sesi pertama gitu, ini udah share tentang em, mindsetnya gitu ya. Kita sebagai agent positioningnya seperti apa sih? Kita perlu membawa mindset seperti apa? Pengertian tentang em, dunia insurance seperti apa gitu. Nah sekarang aku mau lanjut ke yang mungkin sedikit lebih teknis gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya nih kita datang ke klien, kan nggak mungkin eh, apa ya? Karena kita berasal dari background yang berbeda-beda, kayak tadi ini bilang, nggak mungkin kita datang tuh nggak bawa apa-apa gitu ya. Memasuki industri baru, menurut kita perlu punya knowledge yang baru, punya knowledge yang mumpuni untuk menjalankan industri yang baru gitu. Nah,
simpelnya gitu ya, ada satu konsep yang akan kita bawakan di sini yang namanya segitiga asuransi gitu. Aku nggak tahu teman-teman udah pernah dengar atau belum, tapi ini adalah basic perencanaan asuransi gitu ya. Nah, di bagian paling bawah gitu di insurance itu selalu ada 3 hal gitu. Ada 3 hal yang perlu dilindungi. Yang pertama itu adalah cash flow protection. Ya, teman-teman, kita setiap hari bekerja gitu ya. eh, ada yang usaha, ada yang bekerja, ada yang jadi profesional. Semua income yang kita dapatkan itu tuh untuk mensupport cash flow-nya kita, bener ya? Data apa income masuk kita pakai buat belanja harian, buat nyicil ini, nyicil itu, biaya pendidikan apa segala macam-macam itu kan cash flow. Itu bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kita bisa bekerja dengan baik dan kita tahu bahwa oh bulan depan kita akan dapat income, bulan depan kita akan dapat income. Tapi cash flow itu bisa aja kena masalah. Betul? Nah, eh, tujuan utama gitu ya. Kenapa kita perlu memproteksi cash flow itu ya karena even hal-hal terkecil yang kita nggak pernah pikirin itu tuh bisa mengganggu kita punya cash flow keseharian gitu. Teman-teman, dan solusinya untuk cash flow protection ini adalah proteksi rawat inap gitu ya. Kenapa proteksi rawat inap sih? Kenapa nggak beli asuransi jiwa atau apa gitu? Karena kalau misalnya kita membayangkan gitu ya, atau teman-teman mungkin ada yang pernah ngalamin, teman-teman yang pernah ngalamin, banyak dari kita yang teman nggak masuk kerja gitu sekarang karena mungkin COVID gitu ya. Terus ada yang DBD, ada yang kena tipes, ada yang kena usus buntu, ada yang salah makan, diare, bla 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 bla. Itu hal-hal yang sebenarnya eh, bahaya banget, nggak banget juga gitu teman-teman. Berkepanjangan juga kita tahu bukan sesuatu yang akan berkepanjangan gitu. Orang mungkin kalau dirawat kena DBD mungkin butuh sekitar 1 sampai 2 minggu. Tipes juga segitu gitu ya. Em, apa namanya? Usus buntu pun kurang lebih mungkin sekitar seminggu, teman-teman. Aku punya temen, ya aku punya klien gitu, aku punya nasabah. eh, Dia itu kerjanya buku online shop. Oke, dia kerja punya online shop, dia anak perantauan. Basically dia akhirnya buka waktu itu PPH Plus gitu ya, manfaat rawat inap ini gitu ya, si solusinya si proteksi rawat inap ini. Kenapa? Karena aku bilang kamu itu kerja pakai badan banget, badannya pindah-pindah gitu ya. Dia buka PO Thailand, jadi dia tiap minggu Senin sampai Jumat dia ada di Bangkok, Sabtu Minggu dia ada di Jakarta. Oke, sebelah ini lebih lama dia di Bangkok daripada dia di Jakarta. Terus aku bilang kamu itu anak perantauan, basically karena ini teman dekat ya teman-temannya. Singkat cerita, setelah babi kira dibuka eh, di hari ke-40 setelah polisi buka, tiba-tiba dia masuk rumah sakit. Jam 2 pagi chat aku, Ci, aku masuk rumah sakit. Itu jam 2 pagi aku udah tidur, jadi aku pas bangun sekitar jam 5 gitu, aku kaget. Cuman eh, akhirnya gitu ya, setelah aku urus segala macam, klaim terbayarkan. Gitu. Dan dia cuma bilang kayak, Ci, gila ya, kalau misalnya aku nggak buka ini bulan lalu, males banget sih. Dia bilang aku nyari duit kayak sebulan mondar-mandir, apalagi waktu itu online shopnya dia belum seperti sekarang gitu ya, maksudnya masih dalam masa rintisan. Aku nginep 2 malam, 3 malam karena pencernaan, aku habis 13 juta. Waktu itu dia baru bayar premi 1 bulan, teman-teman. Preminya dia cuma sekitar 1 jutaan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut kita kayak eh, kecil-kecil itulah ya, maksudnya yang dibilang biayanya besar banget nggak, tapi itu mengganggu cash flow, benar nggak? Teman-teman bayangin kalau kita punya income sebulan 30 juta gitu, yang sudah kita alokasikan untuk cicil rumah, cicil mobil, bayar biaya pendidikan anak, bla 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 bla, tiba-tiba udah 2 minggu kita nggak bisa kerja karena kita dirawat inap, terus perlu bayar pula gitu ya, tiba-tiba income setengah hilang misalnya 15 juta gitu. Nah, sehingga hal ini menjadi hal yang paling basic. Oke teman-teman ya, buat cash flow protection itu solusinya proteksi rawat inap, karena rawat inap itu terjadi bukan cuma untuk hal yang berat gitu ya, kondisi-kondisi yang parah, kondisi-kondisi yang berat, tapi juga untuk hal-hal yang menurut kita mungkin sepele gitu ya, tetapi biayanya tidak sesepele itu teman-teman. Oke. Nah, proteksi rawat inap yang sekarang kita punya adalah yang sesuai tagihan dan yang sesuai ekspektasi gitu. Jadi bisa disesuaikan sama si kliennya itu mau seperti apa sih gitu. Yang kedua, ada yang namanya income protection. Ya, income protection ini tujuannya adalah ya sesuai namanya, memproteksi income. Gitu. Income itu bisa ada karena
kita punya kemampuan untuk bekerja. Betul teman-teman ya, mirip gitu. Dari income itu kita mengatur cash flow kita, segala macam. Tapi itu semua bisa terjadi karena income-nya ada. Income ada karena kitanya mampu untuk bekerja. Yang menjadi permasalahannya adalah kalau misalnya kemampuan kita untuk bekerjanya yang tidak ada. Gitu, kemampuan bekerja yang tidak ada, sehingga nggak bisa diapa-apain teman-teman. Kalau misalnya nih kita kehilangan pekerjaan, kita di PHK atau bisnis kita hancur gitu lah ya, kita punya bisnis bangkrut bla bla bla, tapi kita masih masih sehat, masih bisa beraktivitas segala macam, besar kemungkinan kita tinggal cari kerja lagi, kita bisa membangun bisnisnya lagi dan segala macam bisa kita ulang semua. Kenapa? Karena kita punya skillnya gitu. Tapi yang kita bicarakan di income protection ini adalah kalau kita yang kehilangan skill kita untuk bekerja, untuk mencari income, maka itu semua akan hilang. Oke, apa yang udah kita bangun itu juga bisa hilang, dan solusi yang kita bisa berikan lewat insurance ini adalah ya proteksi kondisi kritis. Karena proteksi kondisi kritis ini bentuknya uang pertanggungan, teman-teman ya. Mungkin nanti kita masuk lebih dalam lagi, atau teman-teman kalau ada yang udah pernah dijelasin sama leadernya, nanti boleh refresh lagi gitu ya. Proteksi kondisi kritis ini bentuknya uang pertanggungan, teman-teman, bentuknya lamsam gitu. Jadi kalau misalnya orang membeli uang pertanggungan gitu ya, proteksi kondisi kritis sebesar 1 atau 2 miliar, oke, ketika dia mengalami kondisi kritis gitu ya, karena kita manusia rata-rata nggak bisa bekerja lagi karena ya sesuatu yang kondisinya berat. Seperti yang tadi ini bilang, mungkin kayak karena kita ada cancer kah, stroke, penyakit yang menyerang otak, koma, apapun, pokoknya hal-hal yang berat gitu ya, kita lumpuh, mengalami kecelakaan, mengalami kelumpuhan segala macam, kemampuan kita untuk menjadi produktif itu menurun atau bahkan bisa hilang. Nah, dari situ yang kita butuhkan adalah uang cash sebagai pengganti income-nya kita, yang itu bisa dibantu dari si solusi proteksi kondisi kritis ini. Oke, yang minimum adalah 5 kali annual income-nya. Jadi kalau misalnya nih kita per bulan punya income 30 juta, 1 tahun berarti 360 juta, kita perlu kali 5. Minimum banget kita harus punya 5 kalinya, yaitu 1,8 M. Betul? Kalau tidak salah hitung segitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa 1,8 M? Yaitu untuk melindungi at least selama 5 tahun ke depan dengan biaya hidup yang standar, dengan pengeluaran standar ketika kita lagi nggak ada kondisi-kondisi kritis itu, kita bisa tetap hidup selama 5 tahun ke depan sambil melakukan penyesuaian gitu. Dan yang terakhir, di segitiga yang paling atas gitu ya, adalah life cover, yang solusinya adalah mempunyai proteksi jiwa gitu ya, yang besarannya nah, tujuannya adalah untuk mirip teman-teman ya sama income protection, tapi life cover ini biasanya kita bisa nyiapinnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita perginya selamanya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini adalah 3 hal basic yang kita bisa jelaskan gitu. Ada 3 jenis proteksi, yaitu cash flow protection, income protection, dan life cover. Nah, kenapa cash flow protection ditaruh di paling bawah? Karena ini adalah basicnya, teman-teman ya. Kalau misalnya cash flow kita yang harian aja kita nggak bisa jaga, gimana kalau misalnya ada hal yang lebih berat yang terjadi, dan itu mengambil waktu kita lebih panjang gitu ya, untuk nggak bisa kerja dan segala macamnya. Oke, nah lanjut yang tadi, untuk manfaat rawat inap ya teman-teman ya, kalau di kitab untuk cash flow protection itu ada 2, jadi teman-teman bisa mempelajari PPH Plus Pro ataupun PSS Plus Pro. Ini adalah manfaat rawat inapnya kita. Hari ini kita nggak bahas terlalu dalam soal detail produk gitu ya teman-teman, nanti mungkin bisa tanya leader teman-teman dan segala macam. Nah, di income protection ini yang bisa kita tawarkan juga ada 2, yaitu Pro Critical Benefit 88 atau Pro Solusi Kondisi Kritis Syariah, teman-teman ya. Ini bentuknya uang pertanggungan. Jadi kalau cash flow protection ini bentuknya penggantian biaya rawat inap gitu ya, jalur distribusi uangnya tuh dari perusahaan asuransi ke rumah sakit. Kalau income protection ini bentuknya lamsam dari perusahaan, dari Prudential akan diberikan kepada keluarga atau kepada si tertanggungnya gitu ya, orang yang diasuransikannya, untuk sebagai pengganti income-nya mereka. Dan yang terakhir, life cover, kita bisa cover dengan perwarisan ataupun
bercinta. Oke, so far aman teman-teman? Oke ya, kalau ada yang nanti mau ditanya atau apa teman-teman keep dulu, tanya dulu nanti kita akan jawab di akhir. Oke, nah kita masuk teman-teman yang pertama, yaitu cash flow protection atau proteksi rawat inap, gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu asuransi kesehatan? Kayak tadi aku bilang, karena resiko itu bisa datang kapanpun dan kepada siapapun, teman-teman ya. Dan kedua, biaya pengobatan itu meningkat seiring kemajuannya dunia medis. Kalau teman-teman bandingkan orang yang kena DB gitu atau orang yang kena usus buntu operasi 5 tahun lalu dan sekarang itu sangat berbeda. Aku ingat 3-4 tahun lalu teman aku operasi usus buntu cuma habis 50-60 juta. Tahun lalu teman saya di akhir 2022 baru operasi usus buntu dan itu habis 100-120 juta teman-temannya hanya untuk 1-2 malam aja. Gitu. Lalu yang ketiga, yang ketiga juga untuk meminimalisir kerugian akibat biaya pengobatan. Ya, mirip lagi kayak yang tadi, karena biaya begitu besar kita nggak pernah tahu kita membutuhkan seberapa besar biayanya gitu. Lalu target marketnya kalau untuk asuransi kesehatan menurutku semua orang teman-teman ya, karena balik lagi yang kayak tadi dibilang, resiko itu bisa kena kepada siapapun di usia manapun. Dia mau cewek mau cowok, mau orang yang jaga kesehatan maupun yang tidak jaga kesehatan, siapapun dari segala macam usia, itu bisa dari orang baru lahir sampai orang yang mungkin usianya sudah lebih senior seperti itu. Oke, nah tadi kan kita udah bilang ya, yang kita bisa berikan solusinya itu ada Prosolusi Sehat atau PPH Plus Pro, Program Healthcare Plus Pro, gitu ya. Ketika kita mau offer ke orang itu tentang apa namanya, lagi ngebahas nih gitu ya, orang nanya, gue mau dong beli asuransi kesehatan gitu ya, kayak yang lu udah jelasin tentang segitiga asuransi, gue basicnya aja nggak ada. Oke, kalau gitu lu boleh nggak bantu gue siapin? Ini aku ngomongnya pakai gue lu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman mau jelasin gitu, apa kalau gitu yang kita jelasin gitu ya, fitur-fitur apa sih sebenarnya yang penting banget, yang poin-poinnya banget yang kita perlu jelasin ke calon nasabah kita. Nah, yang pertama itu kita perlu nentuin teman-teman ya, wilayah pertanggungannya, mereka mau di cover di Indonesia aja atau mereka mau sampai ke luar negeri. Dan hal ini biasa aku tanyanya bukan cuman ke nasabahnya gitu ya, tapi yang aku tanyakan adalah keluarganya selama ini historinya gimana. Apakah mereka suka berobat ke luar negeri gitu ya, atau mereka cuma di dalam negeri aja. Kenapa aku bertanya tentang keluarganya gitu ya? Karena ketika kita sakit, teman-teman bayangin nih, misalnya saya lagi sakit gitu ya, memang saya yang bisa milih gitu ya, apalagi kalau kondisinya udah parah gitu. Udahlah mau berobatnya di Indonesia aja gitu. Ternyata keluarga nggak bisa gini. Dari dulu keluarga kita percayanya sama dokter di tempat lain gitu. Terus kita mau harus bisa dibawa ke tempat lain. Tapi ketika kita punya asuransinya nggak mencukupi untuk sampai ke sana, akhirnya apa yang disiapkan pun tidak bisa maksimal. Seperti itu. So, mungkin teman-teman boleh tanya juga gitu ya, kalau dari keluarganya sendiri, seperti apa nih preferensinya kemana gitu, sehingga kita bisa memaksimalkan dan memang disesuaikan gitu ya, yang tadi dibilang juga perlu disesuaikan dan sesuai dengan ekspektasinya mereka. Lalu tipe kamarnya, mereka mau yang satu kamar sendirian atau mau yang berdua gitu ya. Dulu saya kira semua orang maunya sendirian teman-teman ya, karena enak gitu, kayak di kamar tenang lagi sakit pengennya sendirian aja. Tapi ada juga nasabah-nasabah yang pengennya berdua gitu, karena mereka nggak mau sepi, ada juga yang takut sendirian, so itu harus dikembalikan lagi ke nasabahnya, mereka maunya sendiri atau mereka maunya berdua gitu. Lalu opsi harga kamarnya, karena plan kartu rumah sakit kita itu adalah one cheapest bedroom atau two cheapest bed gitu ya, di dalam rumah sakit itu kita atau batas harga kamar mana yang lebih tinggi gitu kan. Nah, di tabelnya kita gitu ya, di tabel PPH Plus ataupun PSS Plus Pro-nya kita itu tuh ada dua opsi teman-temannya. Yang opsi pertama adalah opsi terendah. Kalau kita ambil contoh misalnya bronze bed gitu ya, di Indonesia aja one bed itu ada dua opsi lagi nih.
di Indonesianya udah nih nomor satu udah centang gitu ya, tempong. Terus tipe kamarnya juga maunya satu kamar satu orang. Nah, habis itu kita milih mau yang batas harga kamarnya berapa. Itu batas harga kamar 1,1 juta yang aman gitu, yang udah pasti kok tetap dapatnya cheapest gitu. Atau mau yang opsi dua yang lebih nyaman gitu, yang kamarnya 3 juta. Kenapa kita bisa bilang nyaman? Karena kalau kita lihat di Indonesia teman-teman, rata-rata sekarang one cheapest bedroomnya itu di 1,2 sampai 1,5 atau 1,7 juta gitu lah ya. Itu one cheapest bedroomnya gitu, dan kita akan dapat yang eh, tetap kamar sendiri di rumah sakit itu, tapi paling rendahnya berapa gitu. Tapi kalau misalnya kita punya opsi dua yang adalah angkanya 3 juta gitu ya, kita lebih punya opsi dan kita bisa memilih kenyamanan kita. Misalnya, oh kalau kamar yang 2,5 juta, kamarnya sama-sama sendiri, tapi mungkin lebih besar, ada dapurnya, ada tambahan apa namanya tempat tidur untuk keluarga yang menjaga gitu. So itu juga kita perlu tanyakan kembali ke nasabahnya, mereka prefer seperti apa gitu teman-teman ya. Lalu yang keempat, mau pakai prime saver atau tidak. Buat teman-teman yang eh, agak bingung gitu ya, mungkin kayak prime saver itu apa. Jadi prime saver itu adalah opsi teman-temannya, ada pilihan ketika kita membeli manfaat rumah sakit, ada on risk yang bisa kita pilih nih gitu. Kalau misalnya masuk rumah sakit, mau dibayarin semua gitu ya, sesuai tagihan, atau ada yang kita bayarkan sebagian gitu. Ini juga low optional gitu ya, ada orang yang mau pakai, ada orang yang tidak mau pakai, karena memang frame saver ini juga mempengaruhi besaran preminya. Ada orang-orang yang memilih untuk memakai karena mereka merasa oh lebih baik mungkin preminya lebih murah, tapi nanti ketika dirawat ya udah nggak apa-apa, ada nominal tertentu yang mereka perlu keluarkan seperti itu. Ini saya ngomong agak kecepatan kan ya teman-teman. Oke, nah itu kan yang perlu kita tanyakan gitu ya, kamarnya, wilayahnya, opsi harga kamar, mau pakai prime saver apa enggak. Nah ketika setelah selesai kita akan membuat proposalnya, betul. Nah kalau teman-teman pernah lihat tabel manfaat kartu rumah sakit kita, itu tuh isinya banyak banget teman-teman ya, dan akan take time kalau misalnya kita menjelaskan semuanya. Dan makanya sekarang kita mau bahas nih, kalau itu yang penting-pentingnya, poin-poin yang dipresentasikan itu apa aja nih, supaya kita nggak sampai misalin juga, dan orang tetap ngerti apa yang akan mereka ambil, gitu ya, manfaat apa yang akan mereka beli, gitu. Nah, yang pertama, itu adalah wilayah pertanggungannya. Jadi ketika tadi dia milih, oh ya, kakak ambilnya, Cici ambilnya yang Silver B ya, gitu, yang bisa dipakai sampai ke luar negeri, ke seluruh Asia, kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang, gitu, dengan limit pertanggungannya seberapa besar. Jadi ya, per tahunnya tuh berapa M, dengan ada booster berapa, gitu. Jadi dia perlu tahu wilayahnya dan limit pertanggungannya. Yang kedua, tipe kamarnya nih, gitu. Tipe kamarnya ambil yang mana nih, yang tadi yang sendiri apa yang berdua, gitu. Dibayarkan sesuai tagihan atau yang tidak, gitu. Yang tidak adalah mungkin yang tadi prime savernya ada, gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, kita kasih tahu jatah kunjungan dokternya berapa gitu ya, sehingga mereka tahu nih, oh kalau mereka bisa mengira-ngira, oh kalau gue di sini perlu perlu dokter spesialisnya banyak, nggak apa-apa juga karena dibayarkannya per tipe spesialis juga gitu ya, per hari bisa datang berapa kali gitu. Lalu setelah itu biaya aneka perawatan mereka juga perlu tahu gitu ya, yang isinya adalah untuk obat-obatan, cek lab, pemakaian alat, terus tindakan bedah operasi, itu mereka perlu tahu bahwa hal-hal itu di cover on bill gitu ya. Yang kelima, itu adalah ada manfaat konsultasi dan pemeriksaan sebelum dan sesudah rawat inap. Begitu. Berapa harinya teman-teman juga kasih tahu, sebelumnya perlu 30 hari, dan sesudah rawat inap maksimalnya 90 hari setelah keluar rawat inapnya. Gitu. Yang keenam adalah rawat jalan UGD dan perawatan lanjutan yang disebabkan oleh kecelakaan ya teman-teman ya. Jadi kalau orang nanya, oh ini bisa rawat jalan nggak? Bisa. Gitu ya. Tapi rawat jalan yang diakibatkan karena kecelakaan, yang memang perlu diperiksa gitu. Atau rawat jalan untuk perawatan kanker dan juga cuci darah gitu. Oke. Itu untuk yang manfaat kartu kesehatannya kita, teman-teman. Yang kedua, kita akan masuk ke income protection, yaitu proteksi kondisi kritis gitu ya, asuransi kondisi kritis. Nah,
kenapa sih, gitu, kita ulang lagi dikit, perlu yang namanya income protection? Karena dalam hidup ini ada hal-hal yang kita tuh ingin dan harus dicapai. Benar ya, teman-teman kalau sekarang merenung gitu ya, sebentar lagi mikirin, gitu, pengen apa ya, pasti ada deh, dan banyak banget yang kita tuh pengen. Ya, kita pengen punya rumah, kita pengen punya keluarga yang begini, kita pengen beli ini, kita pengen beli itu, pengen anak sekolah gini, pengen pergi ke sana, pengen ke sini, nah. Itu semua kita pikirkan dan kita punya harapan bisa nyampe ke sana. Kenapa ya? Karena kita sih punya sih income itu, gitu. Dan yang kedua, adanya resiko kehidupan yang bisa datang kapanpun dan kena ke siapapun teman-temannya, yaitu resikonya meninggal atau resiko terkena sakit kritis, cacat, gitu. Yang ketiga, kita perlu karena ada kondisi di mana orang itu hidup tapi nggak produktif, teman-teman ya. Kita masih bernafas, jantung kita masih berdetak, tapi kita nggak produktif gitu. Nggak produktif tuh dalam artian kita tidak bisa mengenerate income lagi gitu lah ya. Nah, tapi nggak produktif itu income-nya nggak ada, tapi kewajibannya tetap harus dipenuhi gitu ya. Income-nya tetap butuh karena ada kewajibannya, tapi income-nya nggak ada yang masuk gitu, karena ya sih resiko-resiko ini. Makanya kita perlu yang namanya income protection untuk menggantikan income-nya kita. Oke. Nah, target marketnya mungkin agak sedikit berbeda ya teman-teman ya dengan yang pertama gitu. Target marketnya untuk namanya juga income protection ya teman-teman ya. Ada yang di-protect berarti kan mesti ada income-nya. Kalau nggak punya income-nya tidak menjadi proteksi income teman-teman ya. Nah, berarti target marketnya yang pertama adalah semua orang yang punya income. Jadi orang-orang yang sudah bekerja, baik profesional, business owner, karyawan, gitu. Ini adalah target utama dari si income protection itu. Yang kedua adalah orang-orang di usia produktif gitu ya, di usia-usia kita sekarang ini nih. Jadi orang yang udah mulai kerja, terus orang-orang yang udah memiliki tanggungan, yang sudah menikah, yang sudah punya anak. Lalu yang ketiga, orang-orang yang ingin punya proteksi kondisi kritis yang terjamin dan ada nilai tunai terjaminnya, gitu ya. Kenapa kita bilang ada nilai tunai terjaminnya? Karena memang produk PCB 88 kita itu ada nilai tunai terjaminnya ya. Teman-teman boleh tanya lebih lengkapnya nanti ke leader kalian juga. Dan ini target marketnya juga untuk dua hal yang tadi ya, PCB 88 dan PKKS itu untuk orang-orang yang punya profil resikonya tuh lebih konservatif, gitu. Pokoknya yang pasti-pasti aja deh, seperti itu. Nah, menentukan kebutuhannya tuh seperti apa, kayak yang tadi dibilang, sekeluarga nih ya, Bapak A punya income sekeluarga itu 25 juta per bulan. Per tahunnya 300 juta, jadi income protection yang dibutuhkan minimum adalah 1,5 miliar, teman-teman ya. Kenapa? Kalau buat aku ngerasa ini adalah angka minimum. Karena 25 juta itu cukup ketika keadaan sedang baik-baik saja. Teman-teman ya, keadaan normal, nggak ada yang sakit. Itu semua bisa cukup dengan 25 juta. Tapi kalau teman-teman mau melihat lebih jauh gitu ya, ketika orang-orang yang sudah tidak mampu bekerja gitu ya, biasa kebutuhannya akan jauh lebih banyak dibanding yang sekarang gitu. Karena keadaan yang tidak ideal itu biasa kebutuhannya lebih banyak seperti itu. Jadi 1,5 miliar yang mungkin tadinya cukup untuk 5 tahun pun mungkin uh, menurun gitu ya, nggak jadi cukup buat 5 tahun, mungkin cuma untuk 3 tahun atau apa. Makanya minimum perlu punya 5 kali income tahunan gitu. Lalu yang terakhir ada yang namanya life cover, yaitu asuransi jiwa. Oke, kenapa harus punya asuransi jiwa? Karena setiap orang pasti punya orang yang mereka sayangi. Oke ya, baik keluarganya atau mungkin mereka punya sesuatu yang mereka perlu lindungi juga gitu. Dan setiap orang itu pasti akan meninggal, teman-teman ya. Nggak ada orang yang kita kenal, oh dia sudah hidup 1000 tahun lamanya gitu ya, atau sudah hidup 300 tahun gitu, nggak ada teman-temannya. Semua orang pasti akan meninggal sooner or later gitu, yang kita nggak pernah tahu juga kapan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan memanggil gitu atau resiko kehidupannya lebih cepat gitu ya, kan kita punya angka harapan hidup nih teman-teman ya, angka harapan hidup misalnya di 65, 70, 75 gitu. Tapi dan kita berharap kok kita mencapai angka itu. Ya, kita punya ideal, punya hal ideal yang kita pikirkan, ya pengennya sampai sana gitu. Tapi ketika kenyataan berkata lain gitu ya, ternyata kejadiannya lebih cepat nih.
sebenarnya kita siap nggak sih gitu ya, punya dana yang bisa diwariskan gitu kepada siapa? Kepada ya orang-orang yang kita sayangin dan yang kita kasihi ini. Gitu. Oke. Dan yang terakhir, kenapa? Karena kita perlu mikirin juga gitu ya, gimana sih dampaknya dari meninggalnya pencari nafkah. Teman-teman bayangin, atau mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami sendiri, atau teman-teman tahu temannya atau keluarga lain ada yang pernah mengalami gitu ya. Teman-teman bisa lihat dan mungkin bertanya gitu ya, gimana sih efeknya kalau sampai sebagai seorang pencari nafkah itu tuh nggak ada gitu ya. Apa efeknya secara eh, finansial kepada mereka. Dan gimana juga sama rencana dan mimpi untuk keluarga yang ditinggalkan gitu ya. Ini nextnya, nah, kalau target marketnya ini adalah kedua orang tua teman-teman ya. Jadi kita juga perlu tahu kepada siapa kita menawarkan sesuatu dengan alasan seperti apa. Itu untuk life cover target marketnya adalah kedua orang tua. Ayah harus punya, ibu harus punya, gitu ya, untuk memproteksi masa depan anak-anaknya. Karena biasanya orang tua itu kan dulu bekerja, gitu ya. Walaupun salah satu tidak bekerja pun, dua-duanya harus punya teman-teman, karena itu pasti akan ada efek ke anak-anaknya kelak gitu. Nextnya, untuk kita juga bisa offer ini ke kakek nenek gitu ya, yang pengen kasih warisan nih buat cucu-cucunya. Biasa nenek-nenek sama kakek-kakek itu udah nggak mikirin anak, jadi dia sayangnya sama cucu teman-temannya. Kita bisa tawarin untuk mereka nyiapin warisan untuk anak cucunya gitu ya, ke anak iya tapi juga ke cucunya gitu. Lalu ke kakak gitu ya, atau orang yang mau ngasih nih ke adiknya yang masih dia tanggung. Kalau misalnya kita kadang suka ketemu sebuah keluarga yang orang tuanya udah nggak ada gitu, sehingga anak paling pertama biasanya yang ambil alih gitu ya sebagai pencari nafkah keluarganya. Dia pasti punya adik atau mungkin kayak salah satu orang tua yang masih ada tapi dia yang take over gitu biasanya. Nah, kita juga bisa offer ke dia, karena kalau dia nggak ada, berarti pencari nafkahnya jadi nggak ada lagi gitu ya kan. Lalu seorang anak yang belum menikah, yang tadi saya bilang itu yang jadi tulang punggung buat kedua orang tuanya. Orang tua mungkin udah pensiun, ada yang lagi sakit atau apa, sehingga udah nggak bisa kerja, akhirnya anaknya yang jadi tulang punggung buat si keluarganya. Gitu. Dan para profesional teman-teman ya. Oke. Nah, untuk menentukan kebutuhannya juga, gitu ya. Kalau untuk krisis cover itu butuh 5 tahun income tahunan, gitu ya. Life cover standarnya adalah 10 kali income tahunan. Namanya, kalau tadi butuhnya 1,5 M dengan income 25 juta per bulan, life cover ini butuh 3 miliar gitu. Nah, untuk sesi basic financial planningnya udah selesai teman-temannya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh ketik. Ya, aku lanjut dulu untuk ke selling cycle-nya. Gitu ya. Teman-teman BTW aman tadi? Maksudnya ada yang apakah kecepatan kah atau ada yang kurang jelas kah gitu ya. Boleh coba diketik teman-teman, jadi aku tahu gitu ya teman-teman udah cukup paham atau belum. Oke. Oke, thank you, aman ya. Nah, tadi teman-temannya setelah kita dibekali dengan mindset, dengan konsep-konsep gitu ya, pengertian terhadap, oh, basic kebutuhannya tuh apa sih, apa aja yang perlu disiapin duluan kepada siapa, lalala. Sekarang saatnya untuk kita terjun ke lapangan, teman-teman ya, yaitu kita memulai untuk approach orang. Nah, di dalam semua bisnis, teman-teman ya, semua bisnis starting dari yang namanya penjualan. Benar yang tadi ini bilang, kita bukanlah seorang penjual gitu ya, bukan penjual aja gitu ya, tapi every business start dari yang namanya jualan. Oke. Nah, makanya kita mau ngebahas yang namanya selling cycle di sini gitu, yaitu yang kita start dengan yang namanya bank nama. Teman-temannya kita start dari sini. Oke, kita kalau misalnya nih, kita kan pasti setiap orang punya target marketnya ya, karena teman-teman buka toko baju, pasti teman-teman udah ngeker-ngeker gitu lah ya. Ini baju anak-anak ya, berarti target harus anak-anak. Mungkin bukanya di tempat yang banyak anak sekolahnya, dekat sekolahan, dekat tempat les, segala macam. Karena kita menjualnya untuk market itu. Gitu. Dan kita juga mungkin udah punya list-list nama nih, oh ini nih bisa
kita bisa offer ini, bisa offer itu, segala macam. Sama halnya dengan di sini teman-teman. Makanya penting untuk kita punya yang namanya bank nama. Dia dari bank nama itu kita bikin ke dalam janji temu, gitu. Dari janji temu itu kita fact finding, gitu ya. Kita cari tahu keadaan mereka, kebutuhan mereka seperti apa, sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang memang sesuai. Gitu ya. Jangan sampai kita juga kayak saat presentasi orang butuhnya apa, kita tawarinnya apa, gitu. Lalu kita presentasikan proposal kita, lalu setelah itu prosesnya adalah closing. Apa kalau orang ada pertanyaan gitu ya, kayak ini kenapa begini, ini kenapa begini, bla 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 bla, ada objection, kita perlu handle dulu objectionnya mereka. Lalu setelah closing jangan lupa kita service teman-teman ya, gitu ya. Nasabah kita after sale service-nya seperti apa, lalu kita bisa minta referensi ke mereka yang akhirnya itu kembali lagi ke bank namanya kita. Oke, nah dulu yang perlu dilakukan pertama teman-teman ya, kita starting dari bank nama, kita bisa list nama yang udah dibuat ya. Teman-teman mungkin bisa bikin dulu nih banyakan gitu ya, 50 100 nama gitu, gak usah dipikir-pikirin dulu teman-teman ya. Teman-teman bikin aja siapa yang lewat di dalam kepala, teman-teman bisa buka kontak list kalian, followers IG kalian, followingnya kalian, teman SD, teman SMP, teman kuliah, SMA, ngeles, gereja, apapun semua teman-temannya, teman-teman yang kalian kenal dari manapun gitu ya, temannya orang tua, keluarga, dari papa, keluarga dari mama, om, tante, sepupu, ponakan, semua teman-teman bisa teman-teman tulis. Dari semua yang kalian udah tulis, ambil 20 nama yang kalian prioritaskan gitu. Lalu 20 nama ini teman-teman masukin ke tabel prospecting list gitu ya. Nah, sama satu lagi teman-teman ya, sebelum lupa. Tadi kita udah ngebahas banyak produk gitu ya. Teman-teman tahu kan ya, itu produk-produk ada sertifikasinya teman-teman ya, sehingga pas kita jual kita udah ngerti apa aja fitur-fiturnya, apa aja manfaatnya. Itu teman-teman perlu mengerjakan sertifikasinya untuk bisa menjual lah gitu ya, memproses penjualan untuk produk-produk tersebut. Oke, cara ngerjain sertifikasi gimana? Teman-teman boleh tanyakan ke leader kalian. Yang lanjut, nah tadi dari 20 nama itu, teman-teman bisa buat nih prospecting list seperti ini. Misalnya ini kita ambil 5 nama. Namanya siapa? Melati. Melati umurnya berapa? Ini kenal dari mana nih? Oh, teman SMA nih. Udah nikah belum? Udah. Punya anak nggak? Punya. Gitu ya. Pekerjaan atau bisnisnya ngapain dia? Oh, ternyata dia accountant. Gitu. Terus kita bisa kasih dia konsep apa? Gitu ya. Yang kayak tadi, atau mungkin yang teman-teman bisa, ini nah, ke teman-teman ya, teman bisa bikin kayak, oh konsepnya bisa masuk nih ke health protection sama income protection. Gitu ya. Atau ini yang teman-teman udah presentasikan ke mereka gitu, boleh juga gitu ya. Lalu teman-teman notes di sini nih, oh Melati di sana kayak udah punya health protection, tapi dia nggak punya income protection. Jadi teman-teman bisa masukin lagi nih, oh kalau gitu approach-nya via ini aja deh, gitu ya. Tapi dengan kita mengetahui teman-temannya hal-hal seperti ini, kita tahu loh. Dari sini kita bisa tahu bahwa oh, orang ini sekarang umur berapa, gitu. Dia udah punya menikah dan dia udah punya anak dan dia accountant. Dari 3 hal ini aja teman-temannya kita bisa lihat bahwa oh, seorang accountant itu kerjanya seperti apa sih dari pagi sampai malam, gitu ya. Tanggung jawabnya tinggi. Biasanya rata-rata mereka kurang istirahat di jam-jam tertentu dan di bulan-bulan tertentu gitu teman-temannya. Punya anak, berarti ada seseorang yang dia perlu nafkahi, ya kan? Dia married, berarti dia juga punya suami gitu. Apakah suaminya kerja atau tidak gitu ya? Teman-teman juga bisa tanya gitu ya. Dari sini kita bisa bisa dapat list nama tuh nambah lagi. Jadi kayak melatih beserta anaknya beserta suaminya gitu. Lalu apa aja bisa ditawarin dari 3 hal ini, teman-teman juga bisa melihat gitu ya. Oh, dia udah nikah gini 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 gini. Terus kalau ke Budi gitu ya, Budi umurnya berapa, anaknya ada berapa, pekerjaannya apa gitu. Oh, ternyata dia punya bisnis. Teman-teman bisa offer dia yaitu income protection dan life cover misalnya. Kalau ternyata oh dia kayak ternyata dia udah ada health protection segala macam gitu-gitu ya. Nah, misalnya ini teman-teman bisa tandain nih, teman bisa kasih warna itu. Ini contohnya, oh dia ternyata udah punya dan udah sesuai gitu. Udah sesuai tuh misalnya kayak, oh setelah kita fact finding, kita cari tahu ternyata si Melati ini kerja sebagai accountant gaji 30 juta dan dia
untuk income protection-nya ternyata dia sudah punya 2M bahkan gitu ya, atau kayak apa namanya, ketika kita hitung dengan 5 kali income tahunan itu udah sesuai. Teman-teman bisa note sehingga mungkin teman bisa approach dari sisi lain yang mungkin dia belum ada gitu. Teman-teman bisa tandain lagi dengan kode lain gitu ya, misalnya ini kayak ada segitiganya nih, udah cerita konsep lagi di follow up gitu. Kenapa kita perlu kasih notes dan kasih seperti ini ya teman-teman ya, karena kita akan bertemu dengan banyak orang gitu ya. Kalau misalnya kita bisa mengingat dengan baik teman-temannya apa yang kita sudah pernah bicarakan sama mereka, keadaannya mereka, itu akan membangun kredibilitas juga yang baik gitu ya. Dan orang tahu bahwa kita tuh menyimak apa yang mereka katakan. Misalnya teman-teman eh, sama Melati ini ya. Pas pertama ketemu, oh ketahuan, oh dia udah punya anak satu. Atau dari sebelum ketemu temenmu udah fact finding, nyari-nyari gitu ya. Oh ketahuan, oh dia udah punya anak satu, ini udah kedengeran. Terus ntar teman-teman ngobrol sama mereka, begitu ketemu lagi, nanya lagi, anaknya berapa gitu ya. Itu tidak baik juga teman-teman ya. Makanya punya list seperti ini sangat membantu gitu ya. Membantu ingatannya kita. Kenapa? Karena akan banyak orang yang kita ketemui di bisnis ini gitu. Lalu selain bikin list nama tadi teman-temannya, teman-teman juga perlu bikin yang namanya agenda, tabel agenda gitu. Ini gampangnya aja gitu ya, pagi, siang, sore, malam nih. Eh, nah, teman-teman isi dulu dengan hal-hal yang memang sudah wajib gitu. Misalnya nih setiap hari Senin kita ada training di kantor, ada Amazing Monday. Berarti slot Senin pagi sudah ada isinya. Hari Rabu malam di sana teman-teman ada komunitas olahraga gitu ya, memang jadwal kalian olahraga, ya tag aja malam badminton. Jumat ternyata teman-teman udah bikin janji nih sama leader buat report nih selama 1 minggu kemarin seperti apa. Ya udah tandain slotnya jangan diganggu gugat teman-teman. Hari Sabtu ada GS, ada Grow Class, ada Great Saturday juga. Hari Minggu mungkin ada ibadah paginya. Habis itu teman-teman ada family time juga. Dan diganggu teman-teman ya. Maksudnya teman-teman taruh dulu slot-slot di mana teman-teman tahu nih, oh ini waktunya nggak bisa diganggu gugat. Harus plug di situ, di situ. Tapi dari sini teman-teman juga bisa lihat. Banyak yang teman-teman bisa isi gitu ya. Ada 1, 2, 3, Selasa ada 4, udah ada 7, Rabu tambah 3 lagi, ada jadi 10. 14, 16, 17, 18, 19, 20 teman-teman ya. Jadi dalam 1 minggu ini, di luar semua aktivitas yang teman-teman kerjakan, yang udah waktunya nggak bisa diganggu gugat, masih ada 20 slot di mana teman-teman bisa bikin janji temu sama orang-orang. Oke, dan ini juga memudahkan untuk teman-teman bikin misalnya, oh Rabu pagi sarapan sama ini nih, gitu ya. Teman-teman catat supaya nggak bentrok nanti bikin janji sama orang lain lagi gitu. Dari sini ketemunya sama siapa, deket mana, teman-teman bisa cari lagi yang mungkin di sekitaran sana juga. Jadi dengan teman-teman membiasakan diri untuk mempunyai agenda yang baik gitu ya, akan mempermudah dan mempercepat juga produktivitas teman-teman gitu ya. Kita menjadi lebih produktif dengan adanya agenda ini. Nah, lalu tadi kan dibilang nih, oh habis punya anak nama gimana nih? Kita bikin appointment karena punya appointment gitu ya. Dengan adanya appointment itu menjadi jalan pembuka untuk kita make sales, teman-teman ya. Make sales berarti kita making our dreams come true setahap demi setahap seperti itu. Kalau make appointment-nya aja nggak ada, teman-temannya tidak mungkin ada sales yang terjadi gitu. Nah, teman-teman ada dua rasa gitu ya yang memudarkan kita sebenarnya, keinginan untuk menjual gitu. Nah ini aku masuk sedikit lagi gitu ya, yang tadi mungkin ini juga udah ada jelasin tentang mindset gitu. Sebenarnya ada dua rasa yang biasanya mengganggu kita, itu adalah rasa malu sama rasa takut gitu ya, karena mungkin banyak di luar sana orang-orang yang punya pendapat yang tidak sebaik itu gitu, sehingga kita menjadi malu dan kita jadi merasa takut. Tapi ini semua nggak usah teman-teman ya, teman-teman belajar untuk hilangkan gitu ya, teman-teman tanamkan hal-hal yang baru di pikiran kalian. Yang kayak tadi aku bilang, kita masuk ke industri yang baru gitu ya, kita perlu membawa pikiran yang baru, knowledge yang baru, dan juga cara berpikir yang baru gitu ya. Kita pikirkan bahwa kita itu lagi mau kasih sesuatu buat dia, bukannya kita lagi mau mengambil gitu ya. Jadi posisi tangannya bukanlah kita lagi meminta ke mereka, tapi kita tuh lagi mau kasih sesuatu ke mereka. Namanya kita mau kasih kabar baik, kita mau membuat orang-orang sadar bahwa ada banyak resiko yang bisa mungkin terjadi, dan kita sedang memberikan solusinya kepada mereka gitu ya, supaya kalau sampai hal itu
kejadian gitu ya kena sama mereka, mereka sudah punya persiapan yang baik gitu. Lalu yang kedua, teman-teman juga perlu pede gitu ya, teman-teman yakin kita tuh bukan agent yang asal jual, kita tuh kasih yang terbaik kok gitu. Kita bukan agent gado-gado yang asal ngasih, orang nggak butuh kita paksa-paksa beli gitu ya, tapi kita mau kasih yang terbaik gitu. Makanya aku yakin kenapa teman-teman ada di sini malam ini dan teman-teman belajar gitu ya, karena kita semua bukan jadi agent yang asal jualan aja, tapi kita agent yang mau kasih yang terbaik buat para nasabah kita. Oke? Dan yang ketiga itu ya, kita perlu tanamkan di kepala kita bahwa apa yang kita kasih ini, kita bisa mengubah ketidakpastian itu menjadi kepastian loh. Gitu ya. Ketidakpastian menjadi pasti itu bisa kasih peace of mind loh teman-teman ya. Misalnya nih kita nyimpen duit, apa kita melihat orang-orang yang mungkin tidak punya asuransi gitu ya. Orang-orang dalam keadaan biasa, eh, kita nggak pernah tahu gitu. Kita nggak pasti nih, oh ya besok ada kenapa-kenapa nggak ya, ada apa nggak ya gitu. Pokoknya kita menjalani hari-hari, tapi tidak ada kepastian gitu bahwa kalau misalnya kita tiba-tiba terkena kondisi sesuatu, kita tiba-tiba sakit, kita tiba-tiba meninggal, keluarga kita jadi seperti apa gitu. Tapi dengan kita memberikan solusi-solusi ini, kita bisa mengubah hal-hal yang nggak pasti itu jadi pasti, ya kan? Hal-hal yang nggak pasti itu apa yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita sakit nih gitu ya, kita nggak pasti kan masa depan anak-anak jadi nggak pasti nih, aduh gue sakit gini gimana ya, anakku masih bisa sekolah nggak ya, gue bisa sembuh nggak ya, gue butuh duit berapa banyak ya buat berobat ya, nanti duitnya masih cukup nggak ya buat kasih mereka sekolah gini 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 gini. Tapi kalau kita sudah menyiapkan gitu ya, mengalokasikan dana untuk persiapan ini, ketika hal itu terjadi, kita sudah punya pegangannya, teman-teman. Kita udah ngasih pegangan kepada orang itu, sehingga yang tadinya apa yang mereka mau udah siapkan itu tuh bisa tetap terpakai dan nggak dipakai untuk tujuan yang seharusnya gitu ya, yang memang mereka udah siapin. Misalnya mereka udah siapin dana pendidikan buat anaknya, tetap bisa dipakai. Kenapa? Karena biaya pengobatannya mereka, atau misalnya kayak income protection-nya mereka, itu tuh cukup untuk hidup mereka sehari-hari dan nggak mengganggu gugat dana yang mereka udah siapkan. Seperti itu. Nah, dan kita juga perlu tanam gitu ya di kepala kita, teman-teman ngomong sama diri teman-teman sendiri tiap hari kayak yang kita lakukan itu tuh luar biasa dan itu berarti loh untuk banyak orang gitu ya. Mungkin kalau sekarang teman-teman em, belum merasakan sendiri yang tadi Eni bilang gitu ya, bukti cap-cap yang kayak thank you ya, gini 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 gitu. Tapi eh, teman-teman percaya gitu ya bahwa yang kita lakukan ini memang luar biasa dan berarti gitu. Dari pengalaman teman-teman kita, teman-teman bisa lihat juga bahwa oh yang kita lakukan itu memang hal baik ya. Kita bisa membantu eh, orang lain dengan apa yang kita kerjakan seperti ini gitu. Nah, dan yang kedua itu perasaannya teman-temannya yang tadi kan malu gitu ya. Teman-teman tanamkan hal itu dan takut gitu ya. Takut itu sebenarnya mungkin karena teman-teman nggak tahu apa yang mau dikatakan gitu ya. Kita mesti ngapain nih? Mesti ngomong apa? Kayak gimana ngomongnya gitu ya. Tapi kita bisa hilangkan rasa takut itu dengan kita tahu apa yang kita perlu katakan dan yang perlu kita lakukan gitu. Makanya di sini kita juga mau perlengkapi nih teman-teman dengan beberapa hal gitu ya. Contohnya kita punya skrip perkenalan diri, skrip kita nelpon orang, WA orang, ngubungin prospek gitu ya. Terus ngajak ketemunya gimana atau ngajak zoomnya gimana. Juga kalau kita mau cerita kenapa kita jalanin bisnisnya itu gimana sih pembukanya, cara ngajak cara eh, ceritanya tuh gimana gitu loh. Dan gak apa-apa juga teman-teman ya kita ketawa masih baru. Yang penting mereka tuh bisa ngeliat kalau kita tuh serius gitu ya, bukan cuma lagi coba-coba doang gitu ya. Nah, ini kita masuk teman-temannya ke contoh skrip pertama. Ya, nanti kita approach orang gitu ya. Hmm, apapun menurutku ini terjadi dimanapun lah ya. Kita mau ngobrol sama eh, mau ketemu orang dimanapun, kita pasti akan awali dengan ngobrol-ngobrol, ya kan nanyain kabarnya, lagi baik-baik aja apa enggak, keluarganya seperti apa, pekerjaan gimana, eh, mereka doing well atau enggak, gitulah ya. Dan teman-teman juga perlu eh, tanamkan gitu ya, dan perlu ingat bahwa ngomongin pekerjaan itu adalah hal yang wajar ketika kita ngobrol sama orang, benar nggak?
Itu kan hal yang kita juga sering tanya ke teman-teman gitu ya. Misalnya aku ngobrol sama temanku yang punya bisnis piring gitu ya, jualan barang-barang rumah. Aku mesti tanya gimana bisnis, penjualan aman nggak? Gitu maksudnya ada gimana belakangan, bla 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 segala macam gitu. Dan karena itu bidang bisnisnya dia, akan wajar juga untuk dia kasih tahu ke kita bahwa kayak, oh iya lagi bagus nih, BTW gue lagi punya barang baru loh, kalau lu lagi nyari atau apa bla 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 bla, lu bisa kasih tahu gue ya kalau lu lagi butuh hampers atau apa bla 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 gitu. Itu adalah hal yang wajar teman-teman ya untuk dilakukan. So wajar juga kalau gitu buat kita untuk kita cerita apa yang kita lakukan. Oke, jadi dengan kita udah awal dengan ngobrol-ngobrol, kita bisa masuk dengan, gue mau cerita nih, ya, gue jalan insurance bisnis tuh udah setengah tahunan ini loh, gitu ya, dan gue belajar banyak banget, gue nemuin konsep-konsep keuangan yang menarik dan cocok buat gue. Ya kan kita seumuran nih, siapa tahu menarik juga buat lu, ya, jadi teman-teman bisa ganti gitu ya, bagian kata-kata ini, kalau kamu yang diajak ngomong seumuran, nih kan bisa ngomong, kan, ini seumuran nih, gue kan habis belajar kayak gini loh, gitu ya. Atau kalau ternyata kita udah punya anak, dia juga punya anak gitu, anaknya seumuran, dia juga bisa uh, berkata hal yang mirip gitu ya teman-teman. Nah, jadi tujuannya adalah kita menyamakan frekuensi gitu, menempatkan kita di posisi yang sama dengan dia gitu. Karena kita seumuran nih, siapa tahu menarik juga buat tuh, gitu ya. Itu kayak kemarin gue habis ketemu nih sama beberapa temen yang profilnya mirip, gitu ya. Aku habis ketemu nih sama apa namanya teman aku yang profilnya mirip sama Cici gitu ya. Terus mereka bilang ini menarik Ci, makanya aku pengen cerita nih sama Cici, boleh nggak belum kita janjian yuk Kamis atau Jumat ini, Cici anaknya hari apa gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa hal poinnya gitu ya, kita mau ceritain nih gitu ya, kita bisa buka dengan gue kan lagi jalan di insurance nih udah setengah tahunan. Nah, gue pengen sharing karena gue nemuin banyak konsep keuangan yang menarik dan yang cocok buat gue. Gitu ya. Itu sama kayak temen, ya kayak kalian ngasih rekomendasi makanan gitu loh. Gue nemu restoran ini, gue doyan sih. Lu coba deh, gitu ya. Siapa tahu lu doyan juga, gitu kan. Itu sama kayak, kan kita seumuran nih, siapa tahu menarik juga buat tuh, gitu ya. Temen gue bilang enak nih, gitu ya. Kalau kita restoran, mana habis ketemu teman dia juga bilang enak nih. Lu coba deh, siapa tahu apa menarik juga buat lu gitu ya. Nah ini juga sama teman-teman ya, gue mau ceritain ke lu nih gitu ya. Eh, Janjian yuk gitu ya, Kamis atau Jumat ini lu lebih enak hari apa gitu. Kenapa kita kasih pilihan teman-teman ya? Ini hal yang penting, kita ngasih pilihan hari. Karena kalau kita nggak kasih pilihan hari, orang kan kayak nanti aja deh, ntar gue kabarin ya kalau gue ada kosong ya, gini 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 gini. Ternyata di tempat yang dia kosong kita udah ada janji lain teman-teman. Makanya kita pilih aja langsung 2 slot. Karena kayak teman-teman lihat nih, balik ke agenda tadi gitu ya. Oh Jumat malam sama Kamis malam itu teman-teman masih kosong. Tanya aja Jumat atau Kamis ini lo lebih enak hari apa buat kita janjian. Kayak gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau kita ketemu sama orang ya, kita juga perlu memperhatikan kita tuh memperlihatkan diri kita tuh seperti apa gitu ya. Gimana sih kita dress up gitu ya, berpakaian yang rapi. Nggak harus mewah teman-temannya, tapi rapi dan presentable gitu ya. Karena kalau kita berpakaian rapi, itu juga akan menaikkan mood kerjanya kita, percaya dirinya kita menghargai orang lain yang kita temui, dan mereka juga akan menghargai kita. Iya, mungkin kalau yang cewek-cewek boleh nih make up tipis-tipis gitu ya, pakai bedak, pakai concealer. Nggak harus menor-menor teman-temannya, yang penting rapi dan bersih aja. Gitu. Lalu yang cowok-cowok mungkin ya sisiran, rambut dirapiin. Kalau kayak punya kumis atau jenggot yang agak berantakan mungkin dirapi-rapiin juga gitu ya. Tujuannya untuk seperti itu, teman-teman. Nah, ini contoh-contohnya aja gitu ya, singkat aja. Kalau misalnya pertemuannya agak-agak nyantai nih, teman-teman boleh berpakaian seperti ini, yang saya formal aja. Atau kayak, oh tetap ketemunya di kantor, atau dalam keadaannya, oh ini meetingnya formal banget nih, gitu. Teman-teman boleh berpakaian yang jauh lebih rapih. Gitu ya. Ini menunjukkan ya respect-nya juga gitu. Kita perlu respect juga ketika kita ketemu orang, bikin time teman-teman. Teman-teman janjian jam 11 pagi gitu ya, 11 siang. Datanglah 10.50, 10.45 teman-teman udah di tempat. Oke, terus pas meeting juga kita perlu fokus taruh HP, HP-nya ditaruh tapi jangan ngadep ke atas teman-teman, ya dibalik gitu supaya kita juga lebih fokus gitu. Terus kita be interested dan responsif sama obrolannya lawan bicara kita gitu ya. Apa yang mereka katakan
kita perlu interest teman-teman ke dalam apa yang menjadi interestnya mereka gitu. Kalau kita nggak tertarik dengan apa yang mereka bicarakan, mereka juga nggak akan tertarik sama kita gitu. Dan kita perlu merespon gitu ketika dicerita, oh gitu, terus gimana, ini gimana gitu ya, oh gitu, bagus dong. Teman-teman memberikan respon dan cuma, iya, gitu teman-temannya. Dan kita perlu mendengarkan dengan aktif, listening dan understanding gitu, mengerti apa yang mungkin jadi keluh kesahnya, keadaannya sedang seperti apa, itu menunjukkan bahwa kita respect gitu ya. Nah, untuk tempatnya juga teman-teman usahain untuk teman-teman bisa datang lebih cepat supaya teman-teman bisa kita yang milih spotnya gitu di tempat itu ya. Tempat yang tenang, yang nggak bising, yang nggak banyak lalu lalang orangnya. Itu ya mungkin tempatnya yang agak pojok, yang nggak deket pintu, yang nggak deket kasir gitu, dan yang tempatnya nyaman. Teman-teman yang mungkin nggak terlalu dekat sama speaker yang terlalu berisik gitu ya. Ini mungkin kesannya teman-teman ya ribet banget ya gitu. Maksudnya kayak kok sampai segitunya sih gitu. Kenapa sih kita bahas hal-hal seperti ini teman-teman? Kok kayak kesannya hal-hal kecil, nggak terlalu nyambung gitu ya. Tapi teman-teman percayalah ini adalah hal-hal yang sangat penting gitu. Kalau kita ngobrolnya nggak fokus, tempatnya berisik gitu ya, nggak akan enak juga untuk kita ngobrol sama orang lain gitu ya. Kalau kita juga datangnya telat-telat, pas meeting juga pegang HP, ngangkat telepon terus-terusan gitu ya, orang juga akan melihat kayak, kok lu nggak menghargai gua sih gitu ya, kenapa udah datangnya telat, lagi meeting lu nggak fokus lagi gitu. Nah, masuk ke step berikutnya teman-teman, yaitu fact finding. Teman-teman perlu perhatikan eh, beberapa hal ini gitu. Jadi ketika kita fact finding, kita kan bisa aja bingung gitu, kayak apa sih apa yang mesti dicari tahu gitu ya. Nah, ada 4 hal yang teman-teman bisa bawa dalam obrolan, yang dari hasil-hasil obrolan ini teman-teman bisa nentuin nih konsep proteksi apa yang akan dibawain nantinya gitu. Yaitu 4 hal ini adalah family, occupation, recreation, sama motivasi and money gitu ya. Kita bisa nanya kayak, oh anaknya umur berapa, udah married gitu ya, pasangan kerja apa, atau kalau belum menikah orang tuanya kerja apa, lu kerjanya di mana, yang berhubungan sama keluarganya dia. Lalu tentang occupation adalah tuh kerjanya apa, bisnisnya udah bisa running sendiri ya. Jadi kita tahu seberapa lama dia mengerjakannya, bisnisnya autopilot apa enggak. Terus kayak pasangannya ngerti bisnisnya juga nggak gitu ya. Kenapa ini penting teman-teman ya? Karena kalau em, seorang yang berbisnis, terus pasangannya nggak ngerti apa yang dikerjakan sama pasangannya, gitu ya, itu bisa mengakibatkan hal yang tidak baik gitu kalau sampai terjadi resiko. Ya, itu akan mengganggu pekerjaan mereka segala macam. Dan dari jawaban-jawaban mereka akan hal ini, teman-teman nanti bisa tahu gitu masih masuknya dari sisi mana. Oke, dari recreation juga, hobinya ngapain sih gitu ya. Kalau holiday sukanya kemana, liburannya apa, sehingga kita tahu oh dia alokasiin uangnya tuh kemana sih. Kalau liburan, holiday-nya kemana nih, dalam negeri atau luar negeri, luar negerinya kemana nih. Nah, tapi kalau yang jauh dari situ kita tahu kapasitas keuangannya mereka, dan dari hobinya juga tahu oh mereka sukanya hal-hal seperti apa gitu ya. Karena dari situ kita juga bisa masuk teman-temannya untuk menyamakan frekuensi, ngomongin hal-hal yang ternyata orang ini hobinya nonton, ada teman-teman juga hobinya nonton, jenis filmnya sama teman-temannya, itu kan bisa dipakai juga sebagai bahan obrolan gitu. Lalu yang terakhir adalah motivation and money gitu ya. Orang-orang yang udah punya anak, teman-teman bisa tanya pengen kuliah anak mana, pasti mereka udah ada sedikit bayangan lah dia, kalau yang belum jelas banget. Tapi biasa mereka udah punya bayangan nih, kayak pengen kuliah anak gimana ya gitu ya. Terus kayak punya cita-cita apa sih gitu, ada KPR nggak. Kalau bisnis ada pinjaman apa enggak gitu ya. Karena dari jawaban itu semua kita tahu kita perlu masuk ke mana gitu. Kalau orang-orang yang nggak punya bisnis, ngapain kita ngomongin melindungi dari hutang gitu ya. Punya bisnis, punya utang aja enggak gitu. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang oh dia berbisnis dan dia punya pinjaman ke bank, kita bisa masuk dari sana gitu ya, untuk melindungi yang hutang-hutangnya dia dan segala macamnya gitu. Nah, tadi setelah fact finding teman-teman present, kan kita butuh kalau kita mau closing gitu ya, dan kita bikin proposal, ada data-data yang dibutuhin. Jadi teman-teman nggak bingung gitu mesti mintanya apa. Oke, nah yang dibutuhin itu ada nama sesuai KTP-nya, tanggal lahirnya, nomor HP-nya aktif, orangnya merokok atau tidak, jenis kelaminnya, pekerjaannya,
gitu ya, karena pekerjaan itu juga akan menentukan resiko-resiko ya teman-temannya. Orang yang bekerja sebagai admin juga di balik layar gitu ya di dalam kantor, sama orang yang kerja jadi pramugari, jadi pilot, itu punya resiko yang berbeda juga. Jadi teman-teman perlu jelas juga gitu ya, perlu tahu. Sama ini udah masuk ke bagian bikin proposal teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya mau bikin proposal, ini kan ada halaman yang nanya ini tujuan pengajuan asuransinya itu buat apa gitu. Jadi teman-teman perlu perhatikan gitu, nggak bisa asal pilih kayak oh lu mau bikin ilustrasi kondisi kritis, tapi pilihnya proteksi kesehatan gitu ya, nggak nyambung saudara-saudara, karena eh, dari pilihan ini nanti dia akan mengarahkan ke jenis produknya. Jadi teman-teman perlu tahu nih, oh yang mau dibikin tuh apa, apakah dia jenisnya juga tradisional atau dia pollution link, apakah dia jenisnya konvensional ataupun syariah, itu teman-teman juga perlu tahu gitu ya. Nanti teman-teman bisa tanyain ke leader masing-masing. Oke. Lalu setelah tadi teman-teman udah presentasi, terus ada HO gitu ya. Hari ini kita nggak bahas HO teman-teman ya. Teman-teman bisa trial closing gitu ya. Karena ini adalah hal yang terpenting, salah satu bagian terpenting dari profesionalisme teman-teman ya. Kalau misalnya nih kita posisikan diri kita sebagai pembeli teman-teman ya, teman-teman lagi mau beli barang online aja, teman-teman bisa suka ditanyakan, ya kak, jadi kakak maunya mana, boleh dibantu ya kak, ini dikasih form ordernya biasa itu ya teman-teman, itu lagi trial closing teman-teman ya. Di sini kita juga perlu trial closing. Kenapa? Dan ini juga penting. Kenapa teman-teman buat trial closing? Karena ini menunjukkan bahwa teman-teman itu tuh percaya bahwa program yang kita kasih gitu ya, itu bisa ngebantu dia saat resiko terjadi. Ya, teman-teman perlu ingat-ingat, masukin lagi gitu ya, bahwa mindset yang tadi dan set mood-nya. Teman-teman perlu excited dan confident gitu. Oke? Lalu kita berani mengajak si prospekan kita ini tuh buat ngambil keputusannya dia gitu ya. Tanya gitu ya, cara nanya gini teman-temannya, tentang manfaat dan budget dari proposal ini secara manfaat udah sesuai ya gitu ya, tapi kita pakai kata-kata sesuai ya gitu, supaya kita meyakinkan dan membuat dia mendengar kata yang positif gitu, oh udah sesuai ya sama kebutuhan yang tadi kita diskusiin gitu ya. Budgetnya mana yang lebih nyaman gitu, rencananya mau yang gold atau yang silver. Terus data kesehatannya teman-teman juga perlu tahu, gue mau bantu nih pengajuannya, ini ada data kesehatan apa yang harus diisi buat pengajuannya, gue boleh tahu nggak tinggi sama berat badan lu berapa. Jadi ini namanya trial closing teman-teman ya, karena kalau dari sini kita bisa tahu nih, misalnya kayak gue bantu ya pengajuannya, kalau ternyata dia belum oke, dia pasti akan jawab kayak bentar dulu gitu. Tapi kalau dia udah oke, dia akan ikutin aja tuh teman-teman nanya gitu ya, tinggi berat badannya berapa, oh segini segini, bla bla bla. Karena kalau kita nggak trial closing teman-teman, kita nggak memberikan coba deh kita coba closingin gitu ya, kita juga nggak tahu ini orang udah oke apa belum, dia nggak serak sama apanya, sama manfaatnya kah, sama budgetnya kah, kita nggak tahu gitu. Makanya kita perlu tanya, kita lagi ngajak dia untuk ngambil keputusan. Bisa aja orang merasa oh ya ini bagus-bagus, tapi dia nggak mengambil keputusan untuk kayak oke, gue mau siapin ini buat diri gue dan buat keluarga gue gitu ya. Dan yang ketiga, caranya teman-teman bisa caranya dari cara pembayarannya. Karena kayak ini setelah teman-teman presentasikan gitu, teman-teman bisa tanya, ini nanti lu mau auto debit rekening atau mau pakai kartu kredit aja. Kalau dia udah jawab berarti dia udah oke sebenarnya gitu ya, pakai kartu kredit aja oke. Kalau gitu gue minta lu yang lainnya ya, data kesehatan apa segala macam bla bla blanya tinggal disesuaikan. Ya, ini adalah cara-caranya juga teman-teman. Kita bisa tanya, oh cara yang saya sampaikan udah jelas belum? Udah jelas dan bisa dimengerti? Kita bisa tanya, udah jelas ya, udah bisa dimengerti belum? Gitu-gitu. Lalu yang kedua, gimana pendapatnya Pak? Mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak atau Ibu? Jadi kita tanyanya mana yang lebih sesuai. Karena kan kita ngasih opsi gitu ya. Kita pastikan mereka sudah jelas dan mereka ngerti dengan apa yang kita offer. Terus mana yang lebih sesuai nih dari opsi-opsinya. Nah, teman-teman bisa tanya pakai yang tadi gitu ya. Bisakah saya bantu untuk pengajuannya sekarang? Kalau dia jawab, oke, bisa. Proses closing guys gitu ya. Yang pertanyaan kedua, bisakah saya minjem KTP-nya?
Lalu yang ketiga, buat bayar preminya lebih nyaman auto debit atau pakai kartu kredit. Teman-teman, ini cara trial closing yang halus dan benar. Oke. Nah, eh, oke, teman-teman, itu aja gitu ya dari bagian selling cycle-nya. Terakhir di trial closing. Jadi em, materinya udah selesai, benar kan ya? Oh ya udah selesai. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan, boleh. Aku mau kembaliin juga ke Chin kalau gitu. Thank you. Oke, thank you Vera for sharing. Teman-teman, kita ada kolom tanya jawab. Teman-teman buat yang ada pertanyaan, silakan teman-teman chat di kolom. Gimana teman-teman? Aku dengar nggak ya? Kedengeran, Ci. Dengar ya? Oke. Nah, benar. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, boleh apabila ada yang mau bertanya, boleh silakan teman-teman diketik di kolom. Aku sambil lihat ya. Ada nggak Vera di kolom? Belum ada sih di aku. Oh, oke. Berarti udah cukup jelas ya Vera ya. Karena tadi aku ngikutin juga dari Eni sama Vera, itu jelas banget dan ada alurnya juga jelas banget ya teman-teman ya. Nah, jadi oke, bagaimana? Oh, ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan ini Vera ya. Nah, sebentar. Jadi, gimana? Ya, ini. Halo. Halo, kamu mau bantu Ini chat? Vera. Hilang pertanyaannya. Oh, ini Vera. Oke. Bagaimana cara bijak menjawab teman yang bertanya berapa komisi yang lo dapat kalau closing? Gimana cara menjawabnya? Nah, siapa nih yang mau jawab duluan, Vera atau? Silakan Neni. Nah, teman-teman, kalau aku ditanya kayak gini ya sama calon klien gitu ya, aku sih akan fair-fairan aja, maksudnya ceritain. Justru malah point of view-nya adalah pada saat dia nanya nih berapa komisinya, itu kan sebenarnya ada mungkin dia curious juga ya, dapat berapa sih jadi agent gitu. Betul. Justru dengan kita sharing, justru dengan kita sharing angkanya, bisa jadi dia tertarik loh join jadi partner kita di bisnis ini, ya kan? Betul. Jadi terbuka aja gitu loh. Nah itu yang pertama. Sama yang kedua, kalau misalnya ya kita nggak tahu ya dari jawaban kita kan mungkin ada orang yang positif atau misalnya kalau positif kan bagus ya, jadi dia support atau bahkan kayak enak juga ya jadi agent, bolehlah kapan-kapan. Nah itu kan udah Nah, lampu hijau gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita ketemu sama orang yang agak negatif nih, bilangnya kayak, wah, lu untung banget ya dapat segini gitu. Nah, teman-teman bisa untuk kasih point of view yang teman-teman itu kan pada saat dapat komisi, sebenarnya kita juga punya tanggung jawab untuk nge-service nasabah, ya enggak? Nah, dan sebenarnya itu cukup fair kok, apalagi misalnya contoh kita ngomongin produknya kesehatan, yang which is kayak ya meskipun sekarang kalau misalnya ngurusin klaim itu bisa forward doang ya karena make kita gampang banget, tapi kita kan ada effort juga untuk mastiin dia dapat kamar, terus kita mastiin administrasinya itu mudah, satset. Nah, kalau orang-orang yang ngerti, justru menurut saya sih itu nggak akan jadi problem. Jadi kita bilang aja bahwa dengan komisi itu ya itu adalah ibaratnya bayaran kita untuk nge-service dia lah gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau misalnya dari Vera gimana? sama sih sebenarnya aku juga kalau ditanya aku jawab aja. Kayak ya jawab aja juga gitu. Maksudnya ya mau gimana pun kita semua tetap kita lagi berbisnis gitu ya. Yang kita kerjakan halal, yang kita kerjakan baik. Apa namanya ya memang kita juga
bekerja gitu lewat sini. Jadi ya kita kasih tahu aja gitu. Maksudnya memang kita dapatkan segini-segini gitu ya. Responnya benar cuma ada dua. Oh dia ikut, dia kayak oh ya biasa aja gitu ya. Ada yang mungkin tertarik, ada juga yang mungkin responnya nggak sebaik itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Iya, Aja betul. dapatnya berapa. Oke, terjawab ya. Tadi yang bertanya, oke, artinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Karena sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena kita tadi sudah sama-sama belajar dari Kenny tentang insurance mindset dan positioningnya, bagaimana peran kita sebagai agent ya di tengah masyarakat, dan kita juga sudah belajar dari Vera tentang basic financial protection dan insurance selling cycle. Oke, oh ternyata ada satu lagi ya. Apa sih ini? Terakhir ya teman-teman ya, berarti ya. Terakhir nih. Oke, karena masih ada 5 menit, kita lanjutkan lagi ya ini sama Farah ya, pertanyaan Boleh. terakhir ya ini. Apakah boleh menerima apakah boleh menerima nasabah yang mempunyai hobi yang memacu adrenalin seperti hobi manjat tebing, terjun payung, dan motocross? Boleh dong. Boleh dong, Boleh, boleh, boleh. boleh, boleh Nanti, banget teman-teman ya. dan nanti pas pengajuan lebih baik ditulis aja kalau memang ada hobi-hobi yang ini kan sebenarnya agak-agak ekstrim ya hobinya, itu ditulis aja. Kalaupun memang ternyata nanti diminta sesuatu ya kita ikutin aja step-stepnya dari pro karena prinsipnya semua orang itu bisa kok melakukan pengajuan, tinggal diterima apa enggaknya itu kan dari Prudential kan. Betul. Jadi kita Karena faktornya sebagai agent banyak teman-teman. betul. Jadi kita sebagai agent ya kita bantuin si calon nasabah untuk pengajuan. Tapi ujung-ujungnya misalnya diterima standar, diterima dengan substandar, nah itu udah bagiannya Prudential deh, gitu. Tapi boleh kok teman-teman ya. Apalagi orang-orang yang memang sering banget atau gimana gitu kan nggak mungkin kita juga bukan berarti Nggak orang yang boleh. jadi seperti itu tidak boleh punya asuransi guys. Betul, betul. Oke, semoga menjawab. Ya ini masih di mute ya? Dan agak nge-lag nggak sih? Apa di tempat aku aja yang nge-lag? Iya, agak nge-lag. Oke, oke sudah terjawab ya teman-teman ya. Baik, kalau begitu sekarang kita tinggal praktek ya teman-teman di lapangan. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman silakan tanyakan ke direct leadernya yang mengajak ke bisnis ini ya teman-teman. Oke teman-teman, thank you karena teman-teman sudah menginvestasikan waktu untuk belajar, untuk lebih mengenal lagi bisnis Prudential ini. Dan kita tadi sudah mulai dengan doa, kita akan tutup dengan doa. Ya teman-teman, saya pimpin secara umum ya. Terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh berkumpul dan belajar bersama pada malam hari ini. Terima kasih karena kami sudah boleh belajar lebih banyak lagi tentang bisnis ini dan biarlah kami boleh mempraktekkan apa yang kami pelajari dan kami boleh menjadi dampak yang positif dalam lingkungan kehidupan kami. Dan terima kasih juga Tuhan berkatilah Edi dan Vera biarlah mereka menerima berkat yang lebih lagi karena sudah berbagi pada malam. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke teman-teman, thank you Annie for sharing dan thank you Vera sudah berbagi juga. Oke teman-teman, thank you untuk semuanya dan kita tutup ya acara Hope and Breakthrough Class pada malam hari ini. See you teman-teman. Thank you. Thank you semuanya. Thank you ya semua. On time, keren. Thank you. Thank you teman-teman. Ada yang closing kayaknya nih. Mukanya senyum-senyum nggak jelas. Iya dong. Iya deh. Kayaknya gede nih kayaknya nih. Ratusan gitu ya. Amin. Selamat, Diana.